Diao Laosan. Kalau lu punya nyali, hadapi gue sialan. Lepaskan kakek gue. Jangan banyak bacot. Cepat bayar utang lu. Kalau tidak, Uang sewa gunungnya pasti bakal gue bayar. Tunggu sampai musim semi, gunung di belakang rumah kami pasti bisa menghasilkan uang. omong kosong. Gunung Siu milik keluarga lu itu, rumput sehelai pun tidak bisa tumbuh di sana. Coba lu lihat gubuk reyot lu ini, miskinnya minta ampun, tikus saja ogah mampir. Masih saja sok gengsi sialan. Maksa banget pinjam uang buat sewa gunung. Lu ngarepin musang di gunung. Buat ngasih lu sesajen pas tahun baru. Kalau lu tidak bayar juga, gue habisi kakek lu. Diao Laosan, kalau sampai terjadi apa-apa sama kakek gue bakal bertaruh nyawa sama lu. bertaruh nyawa, pakai apa lu mau ngelawan gue? Badai salju ini turun tiada henti. Kencing di gunung saja, bisa langsung beku jadi es. Mending lu urus diri lu sendiri dulu sana. Diao Laosan, lu. Ini. Mataku. Ini jamur lingzi beku. Aku bisa melihat tembus segala sesuatu di gunung ini. Ini adalah mata penembus gunung. Tua Bangkalin. Hari ini, Gue patahkan satu lengan lu dulu, sebagai bunga utangnya. Diao Laosan, lepaskan kakek gue. Lin Xiaojun, nyawa lu lumayan alot juga ya, padahal gue baru saja mikir tulang kakek lu ini, sudah sangat rapuh. enggak cukup buat gue melampiaskan amarah. Tua Bangkalin, kalau lu tidak kasih uangnya, bakal gue hancurkan jari-jari cucu kesayanganmu. Akan kupatahkan satu persatu biar terdengar nyaring. Lampiaskan saja padaku, lepaskan Xiaojun. Diao Laosan, kau cuma mau uang, kan? Lihat baik-baik, barang ini cukup atau tidak? Bawa jamur lingzi jelek yang beku sekeras batu begini. Kau mau membodohi siapa? Barang kering kerontang begini, memangnya laku berapa uang? Bia Ozi, ya, bos. Cepat tahan dia. Hari ini aku akan membuat dua gembel ini. Tahu rasa seperti apa kehebatanku? Kak San. Barang ini harganya mahal sekali. Hah? Coba lihat kelopaknya ini, mengkilap tapi warnanya pekat. Ini murni hasil hutan asli, sudah membeku terkena embun es di gunung. Barang ini sangat langka dan sulit dicari. Masa sehebat itu? Kau tidak salah lihat. Cih, Pamanku sudah mencari hasil hutan selama 30 tahun. Sejak kecil aku belajar menilai barang dari dia. Pasti tidak mungkin salah kalau barang ini dibawa ke toko. minimal laku segini. Anak ini benar-benar sedang ketiban untung. Nasib kalian lagi bagus. Hari ini aku akan melepaskan kalian berdua. Kalau lain kali tidak bisa bayar lagi, jangan harap bisa pakai barang rongsokan ini. Untuk mengelabuiku lagi, HMPH. Nak Jun, ini semua salah kakek. Kalau bukan karena kakek memaksa menyewa gunung itu, kita tidak akan terlilit utang sebanyak ini. Padahal itu jamur lingzi beku kualitas terbaik. Malah dipakai untuk membayar utangnya. Kita rugi besar nih. Kakek, jangan panik dulu. Lihat ini apa? Ini. Dewa Gunung sungguh memberi kita rezeki. Ini jamur caga usianya lebih dari 10 tahun loh. Kata pepatah, pertama hitam, kedua retak, ketiga kuning kemasan. Jamur caga 10 tahun mengalahkan Raja Ginseng. Xiaojun, dari mana kamu dapatkan ini? Tepat di gunung belakang rumah kita. Aku tahu berandal-berandal itu pasti akan mencari masalah denganku. Jadi aku bersiasat sedikit. Barang-barang ini sengaja kusembunyikan di luar. Jamur caga yang hitam dan berkilau seperti ini benar-benar sangat langka. Kakek juga selama 20 tahunan ini belum pernah melihat kualitas yang sebagus ini. Setengah kilo ini setidaknya laku 100-an yuan loh. Semahal itu, paling tidak aku sudah mengumpulkan 20-30 jin. Kalau begitu, bukankah itu berarti 2-3 ribu yuan? Kakek, coba kakek lihat yang ini. Ya ampun, biasanya kalau ke gunung, menemukan telur ayam hutan saja, sudah dianggap langka. Tapi yang kamu dapat ini lebih besar dari telapak kaki beruang madu. Xiaojun, kamu ini benar-benar ketiban rezeki nomplok. Kalau ada bos hotel besar yang mau membelinya, kurasa satu buah saja bisa terjual ribuan yuan. Kalau begitu, apakah akar Hesou ini juga barang bagus? Awan. Ini pola awan brokat. Satu cincin menandakan 10 tahun. Benda ini pasti sudah tertanam di dalam tanah selama 100 tahun lebih. Pasti sudah jadi siluman, kan? Barang semacam ini. Apa jangan-jangan kamu habis merampok pabrik obat? Kakek, jangan bercanda ah. Ayo dilihat-lihat, silakan mampir. Mari, ada hazelnut, kenari, dan pir beku. Semua hasil hutan liar asli. Kulitnya tipis, isinya padat. Ginseng gunung tua juga ada. Ginseng liar berumur puluhan tahun. Kulit anjing, kulit rubah,
ayo dibeli. Utang keluarga, hari ini aku hanya bisa mengandalkan kalian. Kakek, silakan lihat-lihat barangnya. Anak muda, barangmu ini nggak beres. Nggak beres. Ini baru saja kupetik dari gunung belakang. Masih ada embun bekunya, loh. Coba kamu lihat barang ini. Hitam pekat berminyak, retak-retak sampai rontok, keras seperti besi. Ini sih barang lama yang sudah mau busuk dan jamuran. Aku sudah meracik obat selama 40 tahun. Kamu tidak bisa membodohiku. Benar sekali. Mana ada jamur kepala monyet sebesar ini? Itu pasti hasil pancingan hormon dari rumah kaca, kan? Yang liar paling besar cuma seukuran telur ayam. Terus lihat juga akar hosouwu ini. Kok tebal banget begini? Kamu pikir ini talenan? Pasti ubi yang dilumuri lumpur untuk nipu, kan? Anak muda, jadi orang itu harus jujur. Beraninya kamu menipu orang pakai barang rongsokan ini. Memangnya kamu tidak mau tinggal di desa ini lagi? Cepat bereskan barang-barangmu. Jangan bikin malu di sini. Dilihat-lihat memang agak mencurigakan. Nggak kelihatan asli. Betul, masih muda kok tidak benar kelakuannya, malah jualan barang palsu. Ribut-ribut apa ini? Dasar kalian semua bodoh. Para pencari tanaman liar punya pepatah. Pertama hitam, kedua retak, ketiga kuning kemasan. Jamur caga 10 tahun lebih hebat dari Raja Ginseng. Barang ini semakin hitam berarti semakin tua. Semakin retak harganya semakin mahal. Ini adalah jamur caga emas hitam langka yang tidak akan kalian temui dalam 100 tahun. Bisa-bisanya kalian sebut ini barang busuk. Astaga, coba lihat jamur kepala monyet ini. Ini yang dinamakan bulu emas memeluk bulan. Tidak kempes, tidak pipih. Barang kualitas super dari hutan beruang di pedalaman. Satu barang ini setara dengan 10 barang biasa. Ceka. Lihat pola awan ini. 11 lingkaran, satu lingkaran umurnya 10 tahun. Ini mustika gunung yang sudah berumur 100 tahun. Ku bilang, apa kalian semua ini bodoh? Ya, barang begini saja tidak bisa mengenali. Aku tadi kurang jelas melihatnya. Ini. Salah lihat itu tidak masalah. Bikin malu diri sendiri itu yang paling parah. Minggir sana. Hehehe, bagaimana, anak muda? Ucapanku tidak salah, kan? Bos memang paham barang. Salut, sungguh salut. Tentu saja, kuda yang hebat juga harus bertemu ahlinya, kan? Obrolan kita sangat nyambung. Aku berniat memborong semua barang ini. Untuk jamur caga ini, aku berani bayar 150 per jin. 150 per jin, aku borong semuanya. Baik, aku akan. 150. Jin daya, akal bulusmu itu benar-benar ketara sekali. Jamur caga biasa memang harganya 150. Tapi untuk barang tua emas hitam ini, aku tawar 300. Kau, anak muda, berikan padaku saja. Aku punya 2 toko obat di kabupaten. Akan kubayar tunai di tempat. Halah, omong kosong kau. Toko di kabupaten bisa untung seberapa besar? Aku berani bayar 320. Aku punya 3 hotel besar di kota. Aku terima barang setiap hari, butuh pasokan jangka panjang. 10 kali lipat lebih bisa diandalkan daripada kau. 2 orang amatir berani-beraninya menantang di sini. Sun Pangsi, memangnya hotelmu itu dapur istana? Ya, sanggup menyajikan barang kelas atas begini. Benar-benar menyia-nyiakan barang berharga. Kian Lao 2 tokomu yang bobrok itu, butuh waktu setidaknya setengah tahun untuk menjual barang-barang ini. Jin daya, jangan pakai senioritasmu untuk menindas orang lain. Aku berani bayar 350. Siapa yang berani bayar paling tinggi, dia yang dapat. Memangnya kamu tidak mengerti aturan pasar ini? 380. Aku bayar tunai. Langsung aku transfer sekarang juga. Adik kecil, jangan percaya pada mereka. Mereka berdua itu cuma tengkulak. Mereka pasti akan menipumu. Oke, kalian mau main-main? Ya, aku akan ladeni kalian sampai akhir. 400 per kati. Kau. Tawaranku ini sudah harga paling mentok. Memangnya kalian berdua punya koneksi untuk menjualnya? Kalau sampai busuk di tangan, kalian menangis pun tidak ada yang peduli. Kalian pikir aku tidak bisa menjualnya? Seluruh gudangku penuh dengan uang tunai. Gudangmu, arus kas hotelku jauh lebih besar daripada kalian. Kalian berdua kalau digabungkan, masih kalah dengan jalur penjualanku di ibu kota provinsi. Astaga, ini sih bukan lagi sekadar beli hasil hutan. Ini sama saja dengan merebut emas batangan. Anak muda ini bakal kaya mendadak. 60.000, benar-benar 60.000. Kakekku seumur hidup pun tidak pernah mengumpulkan uang sebanyak ini. Mata gunung, kau benar-benar harta karunku. Diao Lao-san, dan kalian semua yang pernah meremehkan kami. Tunggu saja, lain kali aku masuk gunung, aku pasti akan menggali Raja Ginseng dan rumput dewa, dan menghasilkan uang yang jauh lebih besar lagi. Itu ginseng liar berdaun 6. Xiao Jun sudah pulang. Halo Billy. Kakek, lihat aku bawa apa untuk kakek. Kakek kenapa? Hanya penyakit lama. Tidak apa-apa. Apanya yang tidak apa-apa, batuk kakek sampai parah begini. Ayo, aku bawa kakek ke klinik desa. Jun, tidak usah repot-repot. Dokter bilang, penyakit ini harus dioperasi, biayanya 200.000 yuan. 200.000 yuan. Iya, dengan keadaan keluarga kita sekarang, kakek tidak usah berobat saja. Kakek tenang saja.
Di bukit belakang rumah kita sekarang ada banyak barang berharga. Aku baru saja menggali sesuatu yang mahal di tasku. Aku akan... Ya ampun, kenapa sakitnya sampai parah begini? Hati ini rasanya sakit sekali seperti ditusuk-tusuk jarum. Ria, tumben kamu kemari. Sedang apa bibi kedua kesini? Aku ini kan anak perempuan Bapak. Masa aku tidak boleh menjenguk? Oh ya, aku dengar kabar nih, si Jun ini sudah jadi orang kaya. Ya, ku dengar dia dapat puluhan ribu yuan dari menjual hasil hutan. Jadi wajar saja kan, kalau aku datang untuk menengok kalian. Uang yang ku dapat itu untuk biaya berobat kakek. Cih, anak ini, untuk apa buru-buru mengobati penyakitnya? Memangnya urusan nyawa lebih mendesak daripada urusan pernikahan sepupumu? Keluarga pihak perempuan meminta uang mahar sebesar 100.000 yuan. Kamu kan keponakan kandung bibi, jadi kamu harus membantu menyumbangkan uang itu. Apa? Kakek sedang terbaring kritis di ranjang dan nyawanya hampir melayang. Tapi bibi malah seenaknya datang untuk meminjam uang. Memangnya kenapa? Mentang-mentang sudah sukses, kamu mau melupakan keluargamu sendiri. Ya, lagi pula, bukit di belakang itu adalah milik keluarga Lin. Aku juga berhak dapat bagian. Kau, aduh, kalian semua tolong jadilah saksi. Mentang-mentang sudah kaya, dia lupa daratan. Bahkan bibi kandungnya sendiri tidak diakui. Menderita sekali nasibku. Tidak usah main drama di sini. Dulu waktu ayahku terbaring sekarat di ranjang, aku berlutut di tengah salju memohon pinjaman 500 yuan padamu. Tapi kau malah mengunci pintu dan melepas anjing untuk menggigitku. Kau lupa ya, kakekku beberapa hari lalu dipukuli oleh Diao Laosan sampai tidak punya jalan keluar. Tapi kau bahkan tidak menampakkan batang hidungmu sama sekali. Sekarang begitu mencium bau uang, kau malah datang. Apa kau pantas disebut keluarga? Benar, dasar orang tidak tahu diuntung. Ayah kandungnya sudah sakit parah begini, dia masih mau merampas uang. Tindakan Xiao Jun sudah benar. Orang seperti dia memang tidak boleh dimanjakan kelakuan buruknya. Kau bicara sembarangan. Aku bicara sembarangan. Dulu waktu kau menikah, kakek sampai membuang harga dirinya, meminjam uang untuk membelikanmu perabotan mahal. Tapi kau malah pergi begitu saja lepas tangan, dan melempar semua utang itu padaku dan kakek. Sekarang kau masih punya muka untuk merampas uang biaya pengobatan kakek. Xiao Jun, sudah jangan bicara lagi. Kakek, aku mengatakan yang sebenarnya. Bagus ya, beraninya kau. Li Xiao Jun, tunggu saja pembalasanku. Urusan kita belum selesai. Bibi keduanya Li Xiao Jun itu benar-benar biang kerok. Benar sekali, sepertinya akan ada tontonan seru nih. Hahaha. Kakek, tenang saja dan tunggulah di sini. Aku akan pergi ke pasar sekarang untuk menjual barang ini. Kalau sudah terkumpul 200.000 yuan, aku akan langsung membawamu ke rumah sakit besar. Anak baik, keluarga Lin kita sungguh beruntung bisa punya anak sepertimu. Ini benar-benar berkat perlindungan yang maha kuasa. Bibi kedua, sebaiknya kamu jangan pernah cari gara-gara lagi denganku. Lain kali, aku tidak akan segan-segan atau memberimu muka sama sekali. Hei semuanya, ayo cepat kemari lihat ini. Barang-barang hasil hutan punya Bang Hei kita. Semuanya punya kualitas paling top. Perhatikan baik-baik. Ya. Jamur lingzi merah berumur 20 tahun. Dalam radius 100 mil dari sini. Cuma aku satu-satunya yang punya barang langka ini. Yang mau nawar, buruan. Telat sedikit, kalian bakal gigit jari. Gila, hebat banget Bang Hei. Kualitasnya luar biasa. Cih. Hei, gembel dari mana ini? Berani-beraninya keluyuran di dekatku. Pergi jauh-jauh sana. Pasar ini milik umum. Memangnya bisa kamu kuasai sendirian? Ya ampun, astaga. Lingsi pinggiran emas. Ini sih umurnya pasti sudah puluhan tahun, kan? Bang Hei, barangmu kalau dibandingkan sama yang ini. Cuma pantas jadi kayu bakar rongsokan. Hahaha. Jangan nipu orang di sini. Barang ini sudah pasti palsu. Pasti hasil budidaya. Zaman sekarang ini. Gunung di sekitar sini sudah lama gundul. Mana mungkin masih ada barang berumur puluhan tahun begini. Aku sih sama sekali tidak percaya. Ini palsu. Lingzi liar yang asli itu dilihat dari pinggiran emasnya. Kalau lingzi buatan, permukaannya rata. Barang milikmu itu, bagian bawahnya busuk dan payungnya lembek. Di akarnya bahkan masih menempel serbuk gergaji. Jelas-jelas ini barang hasil rumah kaca. Sedangkan barangku ini, warnanya ungu kehitaman dengan pinggiran emas sejati. Mengilap dan sangat padat, terasa berat di tangan. Ini cuma bisa tumbuh di hutan berumur ratusan tahun. Benar sekali. Ini baru namanya barang asli. Kualitasnya jauh berbeda. Anak muda, jamur lingzi ini mau dijual berapa? Bapak-bapak, jamur lingzi ini cuma barang sampingan. Barang utama yang saya bawa hari ini adalah ini. Ginseng berdaun 6. Ini benar-benar Raja Ginseng berdaun 6. Saya sudah 30 tahun jadi pengepul. Baru pertama kali saya lihat yang sesempurna ini. Astaga. Lihat pangkal dan seratnya ini. Bintik-bintik mutiaranya juga. Usianya pasti di atas 100 tahun. Anak muda, barang sebagus ini tidak sanggup kami beli sendiri. Uang tunai kami tidak cukup. Kami tidak mampu menampung barang sebesar ini. Anak muda, tolong tunggu saya 2 menit saja. Saya kenal bos besar di ibu kota provinsi. Dia khusus mengumpulkan barang kualitas super seperti ini. Boleh, saya tunggu.
Busu, busu. Kado utama untuk ulang tahun nyonya besar yang ibu cari. Sudah ketemu. Raja ginseng berdaun 6 dan jamur lingsi berusia 100 tahun. Kamu bilang apa? Ginseng berdaun 6. Benar sekali, Bu. Cepat, di mana pasar Kaoshantun itu? Tahan dia di sana. Saya sampai dalam 10 menit. Ibu cepatlah datang. Kalau terlambat, nanti keburu direbut orang. Buset, cantik banget cewek itu. Mobil putih itu mereknya apa? Ya, kok tinggi banget. Pasti harganya mahal banget, kan? Kenapa orang sehebat dia bisa datang ke pasar desa kita? Ini dia Raja Ginseng daun 6. Bos Su, Anda bisa lihat kualitasnya sempurna. Tidak ada cacat sedikit pun. Mas tampan, Raja Ginseng ini. Pastikan kamu menjualnya padaku ya. Wah, cantik sekali. Kelihatannya masih sangat muda. Tidak kusangka ternyata dia seorang bos besar. Ibunda dari seorang tokoh penting di kota, sedang merayakan ulang tahun yang ke-80. Cuma kurang ginseng ini saja supaya acaranya makin bergengsi. Asalkan kamu bersedia memberikannya padaku. Uang bukan masalah, sebutkan saja harganya. Kalau soal itu, ginseng daun 6 ini sudah bertahun-tahun tidak pernah muncul di pasar kita ini. Apalagi yang satu ini sama sekali tidak ada cacatnya. Jadi begini. 1 juta. Sepakat, sepakat. Sebutkan nomor ponselmu, biar uangnya ku transfer. Aku tidak punya ponsel. Kalau begitu, pakailah ponsel ini. Kedepannya, kalau kamu punya hasil pegunungan kualitas super lagi, langsung hubungi aku ya. Kalau tidak, bisnis ratusan ribu hingga jutaan begini akan sangat merepotkan kalau terus-terusan pakai uang tunai. Dan lagi, itu tidak aman. Terima kasih. 1 juta. Sudah cukup, biaya operasi kakek akhirnya cukup. Kakek bisa diselamatkan. Ngapain masih melongo? Ayo ikut aku. Hahaha, benar-benar, di atas langit masih ada langit ya. Kali ini, si Heizi benar-benar malu habis-habisan. Memang si Xiao Jun yang paling hebat. Dia memang punya keahlian sejati. Mulai sekarang, di desa Kaoshantun, hanya hasil pegunungan yang benar-benar bagus, baru pantas berdiri di sini. Bos Lin, barang daganganmu ini benar-benar bagus. Beberapa hari yang lalu saja dia masih miskin melarat. Baru juga buka lapak beberapa hari. Sudah selaris ini. Bukannya dia cuma mengandalkan hasil hutan dari gunung belakang itu. Kenapa hal-hal enak selalu diborong sama dia? Benar-benar bikin emosi saja kalau dilihat-lihat. Kak Buik Siang, kulihat wajahmu cemberut terus dari tadi. Ada apa? Panas ya hatimu melihat keponakanmu itu jadi orang kaya. Qiangzi, kau tidak tahu saja. Anak itu sekarang sudah besar kepala. Baru punya uang sedikit saja sudah sombong. Dia sama sekali tidak menganggap kita ini keluarganya. Beberapa hari yang lalu aku menjenguk ayah. Malah habis diomeli sama dia. Benar-benar kurang ajar. Kak, loh, bukannya dia keponakan kandungmu. Dan bukannya gunung belakang itu milik keluarga Lin kalian. Masa kau tidak dapat bagian sedikit pun? Maksudmu? Aku beri kau satu cara. Dijamin dia tidak akan bisa berkutik lagi. Kau lupa ya, dulu waktu kakekmu meminjam uang untuk berobat, beliau pernah menandatangani surat perjanjian yang agak rancu. Di situ samar-samar tertulis kalau tanah itu milik bersama keluarga. Aku bisa suruh orang untuk sedikit merombaknya. Lalu kita buat surat perjanjian pasokan eksklusif keluarga. Dengan begitu, semuanya jadi sah. Apa itu bakal berhasil? Si Jun itu keras kepala loh. Dia pasti tidak akan mau mengakuinya. Mau tidak mau dia harus menurut. Kita pegang teguh saja pada satu hal. Kalau gunung belakang itu milik bersama keluarga, dia tidak boleh serakah meraup untung sendirian. Kedepannya, semua hasil dari gunung itu harus dipasok khusus ke aku dengan harga paling murah. Nanti setiap bulannya aku akan diam-diam kasih kau jatah. Bayarannya jauh lebih besar. Dibanding kau capek-capek bertani setahun penuh. Kamu tinggal tanda tangan saja. Biar aku yang urus sisanya. Nanti seluruh warga desa pasti akan memihakmu sebagai tetua. Kalau dia berani membantah, berarti dia durhaka. Baiklah, bocah itu mentang-mentang sudah kaya. Berani meremehkan keluarga. Aku harus benar-benar mengajarinya sopan santun. Enak saja dia makan enak dan hidup mewah sendirian. Sedangkan kita yang lebih tua tidak dapat apa-apa. Pokoknya keputusan ini sudah bulat. Tidak kusangka barang dari gunung bisa selaris ini. Uang untuk pengobatan kakek sudah terkumpul secepat ini. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Semuanya, ayo berkumpul. Cucu keluarga Lin ini sudah dapat rezeki nomplok di luar sana. Hari ini dia harus kasih penjelasan. Eria, kamu, bicara omong kosong apa kamu? Aku ini bibi kandungnya. Masa aku tidak dapat bagian? Kalian sedang apa di sini? Lin Xiaojun, kebetulan sekali kamu pulang. Hari ini kita harus selesaikan masalah ini. Gunung belakang itu adalah akar dari keluarga Lin kita. Itu warisan leluhur.
yang berarti milik keluarga bersama. Bisa-bisanya kamu kuasai semua hasil gunung sendirian, dan diam-diam meraup untung sendiri. Bibi kedua, dulu kakek sudah berpesan secara lisan, kalau gunung belakang diserahkan padaku, untuk melunasi utang lama keluarga kita. Semua tetua di desa juga tahu soal ini. Alah, tidak usah banyak alasan denganku. Sekarang mentang-mentang punya sedikit uang, kamu mulai mengarang cerita untuk membodohi tetuamu. Menurutku kamu itu cuma pura-pura polos. Padahal otakmu licik penuh rencana. Sengaja ingin menyingkirkan semua keluargamu, biar bisa menikmati untungnya sendirian. Bibi kedua, kalau bicara tolong pakailah hati nurani. Kapan aku pernah menyingkirkan keluargaku? Waktu aku banting tulang menderita di gunung dari pagi hingga malam. Tidak sekalipun aku melihat Bibi datang membantuku. Baru saja aku bisa cari uang dengan tenang. Kalian malah datang kemari cari gara-gara. Xiao Jun, bukti perjanjian hitam di atas putih ada di sini. Nggak usah banyak alasan. Bibi keduamu sudah sepakat denganku. Lebih baik kamu tanda tangani kontrak ini, dan pasok semua barangmu khusus untukku. Biar kita semua sama-sama enak. Jangan sampai kita ribut besar. Bagaimanapun juga, Bibi itu kan tetua. Kalau gunung belakang itu benar-benar milik keluarga, Xiao Jun setidaknya harus bagi-bagi hasilnya. Jangan serakah dan dimakan sendiri dong. Betul banget, mereka kan satu keluarga. Masa sudah dapat uang, lupa sama saudara sendiri. Benar-benar gak punya hati. Aku banting tulang lari ke gunung dari pagi buta sampai malam. Rela kepanasan dan kehujanan demi mencari hasil hutan. Giliran aku susah payah, nggak ada satupun yang ingat padaku. Sekarang giliran aku bisa cari uang dengan kemampuanku sendiri. Malah ada yang iri hati, lalu bersekongkol dengan niat jahat untuk menjebakku. Surat yang ditandatangani kakek dulu, itu cuma bukti utang untuk biaya berobat. Sama sekali bukan berarti itu milik bersama keluarga. Bibi sengaja pura-pura bodoh padahal sudah tahu. Bahkan bersekongkol dengan orang luar memalsukan kontrak. Kalian mau merampas pasokanku dengan harga murah, dan memutus mata pencaharianku. Sebagai orang yang lebih tua, Bibi masih punya urat malu nggak sih? Kalian semua dengar sendiri, kan? Anak ini mentang-mentang sekarang sudah sukses. Dia mulai memfitnahku sebagai tetuanya. Aku bicara sepatah kata, dibalasnya 10 kata. Benar-benar lupa daratan setelah punya uang. Semua yang dikatakannya cuma alasan yang nggak masuk akal. Nggak usah banyak alasan lagi. Bukti tertulisnya sudah ada di sini. Jadi ini sah. Hari ini juga, kontrak ini. Mau nggak mau harus kamu tanda tangani. Siapa sih orang ini? Auranya beda banget. Ya, kelihatannya bukan orang kampung kayak kita. Ya ampun, pasti bos besar dari kota. Nih, cantik dan berkelas banget. Nama saya Sukinyan. Saya yang selama ini membeli hasil bumi Xiao Jun. Setelah pelanggan kelas atas di kota mencicipinya, mereka semua sangat memujinya. Kualitasnya benar-benar yang terbaik. Hari ini saya sengaja datang ke sini untuk menjalin kerja sama jangka panjang dengan Xiao Jun. Saya berani bayar 3 kali lipat dari harga pasar untuk memborong habis semua hasil buminya. Kamu siapa? Ya, ini urusan keluarga kami. Mana ada hak orang luar ikut campur? pengacara Wang, tolong periksa langsung di sini. Perjanjian pasokan keluarga yang katanya resmi ini, dan juga surat tua yang sudah dimanipulasi ini. Apakah ini termasuk tindak pidana pemalsuan kontrak dan perampasan hak usaha orang lain secara licik? Bisakah kita langsung laporkan kasus ini dan proses lewat jalur hukum? Bukti-buktinya sangat jelas. Ini jelas pemalsuan dan manipulasi data. Kita sepenuhnya bisa melaporkan kasus ini, dan pihak berwajib bisa memanggil orang yang terlibat kapan saja untuk diselidiki lebih lanjut. Menurut hukum yang berlaku, hukuman penjaranya minimal 3 tahun. Apa? Menurut hukum yang berlaku, hukuman penjaranya minimal 3 tahun. Apa? Presdir Su, terima kasih sudah datang tepat waktu dan membantuku. Sama-sama, Tuan Lin. Katakan saja apa maumu. Aku ingin lihat apa yang berani mereka lakukan padamu. Awalnya, aku nggak mau bikin masalah ini jadi panjang, tapi mereka terus-terusan mendesakku, dan benar-benar ingin menghancurkan hidupku. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Hari ini, aku sudah tidak peduli lagi soal hubungan keluarga. Di hadapan para tetua dan seluruh warga desa, akan kubongkar semuanya sampai jelas. 2 tahun lalu saat nenek sakit dan dirawat, Bibi tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun, malah menghindar dan pergi jauh-jauh. Waktu musim dingin aku naik gunung sampai kedinginan dan dirawat di rumah sakit. Boro-boro Bibi menjenguk. Bibi malah menyebarkan fitnah kemana-mana. Bilang kalau aku cuma bisa foya-foya dan menghamburkan uang. Sehari-harinya, Bibi juga diam-diam menyelinap ke bukit belakang, mencuri hasil panen yang susah payah kutanam, lalu menjualnya diam-diam. Di belakangku, Bibi juga selalu menjelek-jelekkan namaku. Semua itu masih bisa aku biarkan. Tapi sekarang, lihat aku buka lapak dan mulai menghasilkan uang. Bibi langsung iri dan dengki, kan? Sampai bersekongkol dengan preman kampung sebelah, memalsukan kontrak untuk menjebakku habis-habisan, memaksaku menjual barang dengan harga hancur, dan memutus jalan rezekiku. Hebat sekali, inikah kelakuan Bibi keduaku sendiri? Ya ampun. Saudara macam apa itu? Jahat sekali. Benar-benar tidak punya hati nurani. Hati orang memang tidak ada yang tahu. Kalau sudah dikuasai rasa iri, keponakan sendiri pun tega dihancurkan. Dan soal surat perjanjian palsu ini, demi uang, kalian sampai berani melanggar hukum. Mau coba-coba denganku? Hari ini juga, akan kujebloskan kalian berdua ke penjara.
Xiao Jun, Bibi yang salah. Bibi memang bukan manusia. Bibi sudah gelap mata. Bibi serakah dan iri padamu. Bibi sungguh minta maaf. Xiao Jun, Bibi kedua ini memang brengsek. Tolong maafkan Bibi kali ini saja, ya. Kakek kenapa? Kakek tidak apa-apa. Tidak bisa begini, kita harus ke rumah sakit kota sekarang juga. Fasilitas klinik di sini kurang lengkap. Batu kakek ini kelihatannya cukup parah. Kesana buang-buang waktu dan belum tentu sembuh. Jangan sampai kondisinya makin parah. Naiklah ke mobilku, biar aku langsung antar kakek ke rumah sakit pusat di kota. Dokter di sana lebih profesional. Peralatannya juga lebih memadai. Presdir Su, ini terlalu merepotkan Anda. Anda sudah datang jauh-jauh untuk ambil barang. Presdir Su, ini kurang tepat, kan? Kita harus segera kembali ke kota malam ini untuk menghadiri makan malam bisnis. Para klien besar itu semuanya menunggu Anda. Kalau kita memutar arah ke kota, jadwal kita akan hancur berantakan. Xiao Wang, kamu sudah lama bekerja denganku. Apa kamu tidak bisa membedakan mana yang lebih penting? Makan malam lebih penting atau nyawa orang? Makan malam bisa ditunda. Kita bisa jelaskan pada rekan bisnis. Tapi kondisi kakek ini, terlambat 1 menit saja bisa berakibat fatal. Masa hal sesederhana ini saja kamu tidak paham? Presdir Su, maksudku bukan begitu. Tutup mulutmu dan cepat mengemudi. Baik, Bu. Astaga, bos besar dari kota ini, memang beda kelasnya. Orangnya cantik dan hatinya sangat baik. Kerjanya juga sangat cepat dan tegas. Kalau kata saya, si Xiao Jun kita ini memang bakal jadi orang sukses. Bisa kenal dekat dengan orang sehebat itu. Siapa tahu nanti, seluruh desa kita ini bakal ikut sukses berkat Xiao Jun. Presdir Su, kebaikan Anda ini, aku, Lin Xiao Jun, akan selalu mengingatnya. Kalau suatu saat nanti Anda butuh bantuanku, aku sama sekali tidak akan menolaknya. Menyembuhkan kakek adalah yang paling utama. Ayo naik. Kakek, cobalah yang ini. Buah kelengkeng ini bagus untuk menambah energi dan darah. Dan juga sarang burung walet ini bisa menyehatkan paru-paru dan meredakan dahak. Dokter bilang, masalah paru-paru kakek yang sudah lama ini harus banyak makan sarang burung walet. Nanti pelan-pelan pasti akan sehat kembali. Kalau yang ini bagus untuk lambung. Kakek kan sering sakit lambung, jadi harus banyak makan ini. Kamu ini ya, selalu saja menghamburkan uang. Barang-barang ini kan mahal sekali. Kita ini cuma orang desa. Mana sanggup makan makanan semahal ini? Buang-buang uang saja. Kakek sudah berhemat seumur hidup dan bekerja keras mati-matian demi keluarga ini. Sekarang aku sudah bisa mencari uang. Jadi ini saatnya kakek menikmati hidup. Presdir Su, kenapa Anda bisa ada di sini? Wah, Presdir Su datang. Xiao Jun, cepat ambilkan minum untuk Presdir Su. Kakek, jangan panggil saya Presdir. Panggil saja saya Qingyan. Bagaimana keadaan kakek sekarang? Ini semua berkat Nak Qingyan. Rumah sakit jadi bisa mengatur operasinya secepat ini. Dokter bilang pemulihannya berjalan sangat baik. Beberapa hari lagi kakek sudah boleh pulang. Syukurlah kalau semuanya lancar. Perasaanku juga jadi lebih lega. Mulai sekarang, kakek, nikmati saja masa tua kakek dengan tenang. Punya cucu sebaik Xiao Jun. Kakek tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Baiklah, kakek dengarkan katamu. Gadis ini benar-benar sangat baik. Orangnya juga cantik. Kamu sangat baik hati. Cucuku Xiao Jun. Kalau dia bisa dapat istri sepertimu. Kalaupun kakek mati sekarang juga, kakek bisa menutup mata dengan tenang. Kakek ini, bicara apa sih? Xiao Jun itu, dia berbakti dan juga cekatan. Hari bahagia kakek masih panjang ke depannya. Kakek cuma mengkhawatirkan dia saja. Anak itu hatinya memang tulus. Tapi dia sama sekali tidak pandai bicara. Langka sekali loh. Dia bisa bertemu orang yang pandangannya tajam sepertimu. Mengerti karakter orang. Dan benar-benar tulus menghargainya. Serta selalu membantunya dalam segala hal. Kakek perhatikan ya. Kalau kalian berdua berdiri berdampingan. Kalian benar-benar pasangan yang ditakdirkan bersama. Sangat serasi. Kakek Presdir Su. Kakek, Presdir Su. Kalian lagi ngobrolin apa nih? Hah, dasar bocah konyol ini. Keluarga Lin kita akhirnya berhasil bangkit juga. Bahkan tubuh kakek ini terasa kembali kuat seperti waktu masih muda dulu. Xiao Jun, kakek ikut tinggal bersamamu. Kakek benar-benar sudah merasakan hidup enak sekarang. Kakek, pelan-pelan, jangan sampai kecapean. Hari bahagia kakek masih panjang menanti loh. Ya ampun, iring-iringan ini, megah sekali.
mobilnya banyak banget. Ini sebenarnya pada mau ngapain sih? Kalian tidak tahu? Ya, Xiao Jun mau membangunkan rumah besar untuk kakeknya. Membangun rumah beratap genteng dengan belasan ruangan besar. Di seluruh desa Kaosan Tun ini, belum pernah ada satu orang pun yang membangun rumah semegah ini loh. Anak itu, Xiao Jun, benar-benar sangat berbakti. Benar-benar anak yang sukses. Benar banget, Xiao Jun itu anak yang tidak lupa daratan. Nanti desa kita, Kaosan Tun, mungkin akan ikut kecipratan rezekinya Xiao Jun. Xiao Jun, kamu ini sedang apa? Kek, aku mau membangun rumah baru untuk kakek. Bangun rumah besar lantai 3, dengan jendela kaca yang paling besar dan terang. Lalu aku buatkan tempat khusus agar kakek bisa mendengarkan opera. Biar kakek bisa berjemur sambil menikmati opera setiap hari. Itu baru namanya hidup enak. Bagus, bagus, cucuku yang berbakti. Stop. Kalian ini lagi bikin ulah apa sih? Lin Xiao Jun, kamu makin sombong saja ya belakangan ini. Bilang mau bangun rumah, langsung main bangun saja. Siapa yang tahu asal uangmu ini? Dapat dari cara licik yang mana? Tuhan itu maha melihat loh. Rumah yang dibangun pakai uang kotor ini, pasti pembangunannya tidak akan lancar. Cepat atau lambat pasti akan rubuh. Zhao Laowai, jaga mulutmu ya. Aku mau bangun rumah, apa urusannya sama kamu? Hah, apa urusannya denganku? Kalau rumahmu dibangun setinggi ini, dan menghalangi di sini, kebun sayurku itu, memangnya masih bisa kena sinar matahari, sepetak kacang panjang, serta mentimunku. Semuanya bakal layu tertutup rumah jelekmu ini. Apa kamu mau tanggung jawab? Zhao Laowai, kamu jangan cari masalah. Aku membangun di atas tanah resmi milikku sendiri. Jaraknya 8 meter dari pekaranganmu. Sama sekali tidak menutupi sinar matahari ke kebunmu. Sayuranmu tumbuh jelek itu karena tanahmu kurang pupuk. Jangan asal menuduhku. Benar, jaraknya kan sangat jauh. Mana mungkin menghalangi cahayanya? Zhao Laowai, kamu cuma iri karena Xiao Jun sudah sukses. Jangan bikin keributan di sini. Sudahlah, Zhao tua, ini hari bahagia orang bangun rumah baru. Jangan sengaja cari gara-gara. Betul itu. Hebat ya kamu, Lin Xiao Jun. Mentang-mentang punya sedikit uang, kamu jadi sombong dan besar kepala, kan? Bagaimanapun juga, aku ini lebih tua darimu. Beraninya kamu mengataiku di depan banyak orang. Kamu sama sekali tidak menghormati orang tua. Aku memang menghormati orang tua, tapi aku tidak menghormati orang yang suka cari masalah. Dan bajingan pembuat onar sepertimu. Jangan menghalangi pekerjaan di sini. Pak Tukang, ayo kita lanjut kerja. Oke, kalian semua membelanya, kan? Ayo, lindas saja aku. Kalau hari ini ada yang berani menyentuh tanah ini, seluruh keluargaku akan mati di atas fondasi barumu ini. Kenapa? Punya uang tapi tidak berani melindasku, ya? Kalau tidak berani, hentikan pekerjaan ini dan bayar ganti rugi padaku. Cari mati kau. Bos Lin, kalau begini tidak bisa. Kami tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Masa iya kita benar-benar harus melindasnya? Zhao tua, jangan pakai alasan menghalangi cahaya matahari. Jujur saja, kamu itu iri melihatku punya uang. Kamu tidak senang melihat keluargaku bangun rumah baru. Siapa juga yang tidak tahu kalau kamu itu picik, maling rendahan yang suka mencari keuntungan. Siapa yang kamu panggil maling? Jangan sembarangan memfitnah. Beberapa hari yang lalu, saat kakekku pergi ke kota untuk menebus obat, kamu mencuri 3 ekor ayam betina yang sedang bertelur dari rumahku. Kamu bawa pulang dan merebusnya untuk teman minum arak, kan? Tulang-tulang ayamnya masih terkubur di bawah tembok belakang rumahmu. Lalu, pada awal musim semi tahun lalu, kamu diam-diam menyelinap ke bukit belakang rumahku, dan menebang 3 pohon pinus merah kami yang umurnya sudah 10-an tahun. Ditebang habis, lalu dijual ke pabrik kayu buat modal main judi. Kebiasaan burukmu yang suka mencuri itu, korbannya bukan cuma keluargaku saja. Siapa coba warga desa yang belum pernah kau curi? Mereka cuma malas saja ribut denganmu. Semua orang di sini masih menjaga harga dirimu loh, tapi kau malah tidak tahu diri begini. Benar itu, Zhao Laowai. Kau juga pernah mencuri angsa peliharaanku. Cih. Dasar manusia tidak tahu malu. Bagus sekali kau, Lin Xiao Jun. Jangan sombong kau ya, urusan kita belum selesai. Tunggu saja pembalasanku. Biar kupanggilkan orang yang bisa memberi pelajaran padamu. Hei, ada ribut-ribut apa ini? Xiao Jun, sikapmu itu sungguh kekanak-kanakan. Kita ini bertetangga, setiap hari pasti saling bertemu. Paman Laowai merasa rumahmu ini menghalangi sinar matahari ke rumahnya. Mundurkan saja bangunanmu 3-5 meter ke belakang, apa ruginya sih? Pak Akuntan Jia, ini dibangun di atas tanah milikku yang sah. Kenapa juga aku yang harus mundur cuma karena dia bikin masalah? Cih, anak muda zaman sekarang, benar-benar tidak paham cara bermasyarakat. Biar aku yang mengajarimu aturan di sini. Bocah tengik. Berani-beraninya melawanku, mengajariku aturan. Boleh.
Pak Akuntan Jia, karena Anda ingin bicara soal aturan, mari kita bahas baik-baik hari ini. Apa yang sebenarnya disebut aturan itu? Ini adalah sertifikat hak milik tanah keluargaku. Ini dokumen arsip tanah berusia 30 tahun. Keempat batas wilayahnya tertulis dengan sangat jelas. Aku membangun rumah ini sesuai aturan. Sebaliknya, saat Anda menjabat sebagai akuntan dulu, tepatnya saat pembagian lahan, Anda menerima uang sogokan dari Zhao Laowai, lalu sengaja memihaknya, sehingga tembok pekarangan rumahnya. Kau caplok tanah rumahku sampai 5 meter. Kakekku itu orang yang jujur, terpaksa diam saja saat kalian tipu. Sekarang kau masih punya muka datang ke sini, dan sok berkuasa mentang-mentang kau lebih tua. Kau tahu apa kau? Waktu aku jadi aparat desa, kau itu masih anak ingusan. Dulu aku ini mewakili desa. Membagikannya dengan adil. Kalau kau tidak puas denganku, berarti kau tidak puas dengan keputusan panitia desa. Biar kuajari kau sopan santun. Jangan berlagak sok hebat di sini. Masih menganggap dirimu pejabat desa. Kau sudah lama diturunkan oleh petisi warga. Waktu kau jadi akuntan desa, kau korupsi dana subsidi mesin pertanian desa. Diam-diam menjual kayu dari hutan desa, dan merampas jatah bantuan sosial untuk warga miskin. Kau masukkan semua uangnya ke kantongmu sendiri. Orang-orang tua di desa ini mana ada yang tidak tahu. Semuanya membicarakan busukmu dari belakang. Dirimu sendiri saja kotor begitu. Masih punya muka berdiri di sini mengajariku sopan santun. Memangnya kau pantas? Omong kosong. Asal kau tahu ya, Lin Xiaojun, semuanya itu butuh bukti. Semua tuduhanmu itu, siapa yang berani jadi saksimu? Hah? Cih. Aku ingin lihat siapa yang berani macam-macam denganku. Aku yang jadi saksi. Aku yang jadi saksi, ke kepala desa lama. Kenapa Bapak ada di sini? Kalau aku tidak datang, desa kau santun ini bisa hancur berantakan karena manusia berhati busuk sepertimu. Dulu waktu membagi batas tanah untuk keluarga Lin, si keparat Zhao Laowai ini bersekongkol dengan akuntan Jia, diam-diam memindahkan tembok halamannya, menggeser 5 meter ke arah rumah keluarga Lin. Dulu kau menerima 2 botol arak dari si tua Zhao Laowai. Sengaja berpihak padanya. Waktu itu aku mau menegakkan keadilan, tapi kau malah mengadukanku ke atasan dan membuatku dipecat. Rasa sakit hati ini sudah kupendam selama belasan tahun. Hari ini akhirnya kebenaran terungkap. Benar-benar Tuhan itu maha melihat. Ya ampun, ternyata ada rahasia kotor seperti ini. Akuntan Jia ini rupanya bos mafia di desa kita ya. Cih, benar-benar manusia sampah. Sungguh tidak tahu malu. Ini semua gara-gara kau. Manusia tidak berakhlak. Kau menghancurkanku. Kau membuatku menanggung malu di depan seluruh warga desa. Aku tidak mau peduli lagi padamu. Terserah kau saja. Mau kabur? Xiao Lin. Ini salah paham, semuanya cuma salah paham. Bikin onar dan mengacaukan pekerjaanku, merampas tanah keluargaku selama puluhan tahun. Sekarang mau kabur begitu saja tanpa minta maaf sedikit pun. Mana ada hal seenak itu di dunia ini? Itu kan sudah bertahun-tahun yang lalu. Sudah jadi masa lalu yang usang, kan? Kita tidak perlu mempermasalahkannya lagi, kan? Puluhan tahun. Meski puluhan tahun berlalu, itu tetap tanah milik keluarga Lin. Bocah kurang ajar, berani-beraninya kau merobohkan tembok rumahku. Akan kuhajar kau sampai mati. Aduh, ya Tuhan, sudah tidak ada hukum lagi di sini. Li Xiaojun, mentang-mentang sekarang kau punya uang, kau pikir kau hebat. Hah, beraninya menindas kami orang-orang jujur. Aku tidak sanggup hidup begini lagi. Dia merobohkan tembok rumahku. Ini benar-benar keterlaluan. Ibu, jangan halangi aku. Dia sudah sangat keterlaluan. Hari ini aku harus menghabisinya. Biar saja nyawa dibayar nyawa. Ya ampun. Xiaojun, cepat menghindar. Dia benar-benar berani membacok. Sini, bacok ke arah sini. Zhao Erbao. Sepertinya kamu sudah lupa rasanya di dalam penjara. Bagaimana rasanya makan makanan penjara, kan? Beberapa tahun lalu saat kamu berkelahi dengan warga desa sebelah, sampai membuat kepala orang bocor, dan hampir dijebloskan ke penjara. Kakekkulah yang membuang harga dirinya demi keluargamu, memohon dan mengumpulkan uang tebusan untuk membebaskanmu. Dasar manusia tidak tahu diuntung, sama sekali tidak tahu terima kasih, malah terus-terusan mencari masalah dengan kami. Kenapa? Belum puas tinggal di penjara, mau masuk dan menginap di sana lagi beberapa hari. Hari ini, semuanya tolong jadi saksi. Yang aku hancurkan ini, bukanlah tembok milik keluarga Zhao Laowai, tapi tanah keluarga Linku yang dia rampas dulu, yaitu batas fondasi kami. Kalau masih berani menghalangiku membangun dan merampas tanahku, aku akan panggil komite desa untuk mengukur ulang hak tanah ini. Apa yang menjadi milikku, tidak akan kubiarkan diambil walau 1 sentimeter pun. Kalau sampai itu terjadi, rumah ilegalmu ini akan ikut dirobohkan. Xiaojun, aku minta maaf, tolong jangan masukkan ke dalam hati. Rumah keluarga kami ini tidak boleh dirobohkan. Kalau dirobohkan, keluarga kami mau tinggal di mana? Kami tidak punya banyak uang sepertimu untuk bangun rumah. Benar, Xiaojun, tolong jangan bertindak gegabah.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hari ini kami mulai membangun rumah. Ini ada sedikit rezeki. Masing-masing keluarga dapat 2.000 yuan. Anggap saja sebagai syukuran kita bersama. 2.000. 2.000. Ya ampun. Xiao Jun, kamu benar-benar luar biasa. Lihat dong kelasnya si Xiao Jun. Benar banget. Coba lihat mereka yang cuma bisa menusuk dari belakang. Orang-orang iri dengki yang bisanya cuma menggonggong. Pantas saja mereka melarat. Betul sekali. Sudah tidak punya kemampuan. Kerjanya cuma main licik. Benar-benar memalukan. Xiao Jun, rumah ini keren abis. Kakek, Anda benar-benar beruntung. Seumur hidupku, aku bahkan tidak berani bermimpi bisa tinggal di rumah sebesar dan semewah ini. Ini semua berkat cucu kesayanganku. Hah, pamer apa sih? Cuma untung sedikit dari hasil hutan saja. Apa hebatnya coba? Cepat tutup mulut besarmu itu. Coba saja dulu kamu tidak keras kepala dan terus-terusan memusuhinya. Padahal rumah kita bersebelahan. Setidaknya kita bisa datang ke sana dengan wajah tegak, ikut makan enak dan kecipratan rezeki. Tapi lihat sekarang, saat mereka mengadakan perayaan besar, seluruh penduduk desa pergi ke sana. Keluarga kita bahkan tidak berani melangkah keluar pintu. Benar-benar bikin malu keluarga. Ayah, mulai sekarang jangan pernah mengganggu Lin Xiao Jun lagi. Dia bukan lawan kita. Seluruh warga desa tidak ada yang memihak kita. Kalau ayah terus berbuat ulah, keluarga kita sungguh tidak akan bisa tinggal di desa kaosan lagi. Semuanya, harap tenang. Mumpung kita sedang merayakan syukuran rumah baru Xiao Jun, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Anak kita Xiao Jun ini, setelah sukses tidak pernah melupakan warga desa. Mari kita minta Xiao Jun untuk menjadi pemimpin kita, membentuk tim pencari hasil hutan, dan masuk ke hutan bersama-sama untuk mencari uang. Bagaimana? Semuanya setuju? Baiklah. Terima kasih atas kepercayaan Pak Kades dan warga sekalian. Desa kita ini sebenarnya punya ladang emas. Tapi kenapa kita terus miskin selama bertahun-tahun? Itu karena kita jalan sendiri-sendiri, dan selalu diperas oleh tengkulak. Yang lebih parah lagi, ada yang pakai barang palsu untuk menipu orang, dan merusak nama baik desa kita. Aku bersedia memimpin kalian semua. Aku jamin kalian semua bisa bangun rumah baru dan menikah. Tapi aku tegaskan dari awal, bagi yang mau ikut bergabung, masing-masing harus membayar uang jaminan 1.000 yuan. Siapa yang berani mengambil barang palsu dan merusak hutan kita, uang itu akan langsung disita. 1.000 yuan. Itu kan setara dengan uang makan kita selama lebih dari setengah tahun. Belum juga dapat uang, malah sudah disuruh bayar. Wah wah wah, dengar itu semuanya. Niat aslinya sudah ketahuan, kan? Apanya yang mau bawa kita cari uang? Kurasa kau cuma mau cari untung tanpa modal. Dan menipu uang hasil keringat kita. Aku ini sudah merambah hutan selama 30 tahun. Pengalamanku di gunung ini lebih banyak dari nasi yang pernah kau makan. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya mengatur kami di sini. Cih. Merambah hutan 30 tahun. Kurasa, kau itu sudah menjual barang palsu, dan menipu di 30 desa, kan? Kau. Jangan sembarangan memfitnah orang. Aku memfitnahmu. Bulan lalu, rombongan barang yang dibeli oleh Bibi Li, jamur beracun yang diasapi belerang sampai kuning itu, hampir saja membuat orang mati keracunan. Itu kau yang memasoknya, kan? Lalu tahun lalu, kau memakai akar lobak putih yang dicampur lumpur kuning, untuk memalsukan ginseng liar kualitas tinggi, menipu kakek dari desa sebelah, sampai dikejar pakai sekop sejauh 1 kilometer. Apa urusan ini perlu kubawa orangnya sekarang, buat dihadapkan langsung sama kamu? Keterlaluan kau, Wang Laosan. Dasar sampah masyarakat. Orang tua ini benar-benar busuk hatinya. Pantas saja aku heran dari mana keluarganya dapat barang bagus sebanyak itu. Ternyata pakai barang palsu buat menipu orang. Dia memutus sumber rezeki desa kita. Enyah saja kau dari sini. Aku memungut uang jaminan, justru untuk mencegah hal semacam ini. Mencegah orang brengsek yang menghancurkan periuk nasi kita semua. Setuju. Nak Xiao Jun ini tahu mana yang benar dan salah. Aku percaya padanya. Biar aku yang pertama kali bayar uang jaminannya. Xiao Jun, ikutkan aku juga. Kami semua akan menurut padamu. Pertama, hormat kepada Dewa Gunung. Berkatilah rezeki kami di gunung ini. Kedua, hormat kepada hutan tua. Berikanlah kami keselamatan. Bersulang. Wang. Bersulang. Ayo masuk ke gunung. Hehe. Rezeki kecil juga tetap rezeki. Bibit kecil ini kalau kubawa ke kota, setidaknya bisa ditukar dengan sebungkus rokok mahal. Lisi, kamu juga cepat gali yang banyak. Aduh, sialan. Patah. Patah. Apa yang kamu sembunyikan di dalam sakumu? Keluarkan. Tidak ada apa-apa, Kak Xiao Jun. Cuma beberapa helai rumput liar kok. Akar ginsengnya saja tidak lebih tebal dari sehelai rambut. Dan kamu tetap mencabutnya. Apa aturan yang sudah aku tetapkan kemarin? Hah, kenapa memangnya aku tidak boleh menggali? Kalau bukan aku yang ambil, orang lain juga pasti bakal ambil. Mumpung sekarang baru awal musim semi. Lebih banyak gali, lebih banyak hasil. Masukkan dulu uangnya ke kantong sendiri. Itu baru namanya nyata. Benar tidak? Semuanya. Benar, digali pun tetap bisa laku dijual.
Kakekku sudah mengajariku sejak kecil. Gunung menghidupi kita, maka kita harus menjaga gunung. Mencabut bibit sampai ke akarnya, sama saja memutus rezeki kita sendiri. Hari ini demi bisa membeli sebungkus rokok, kau hancurkan bibit-bibit ini. Tahun depan, atau 2 tahun lagi, anak cucu desa kawasan kita, apa mau kelaparan? Rezeki yang diberikan dewa gunung. Apa pantas kau telan bulat-bulat, lalu kau hancurkan periuknya? Zhang San tidak mematuhi aturan. Dia merusak hutan. Sesuai aturan mutlak yang kita buat kemarin, uang jaminannya yang 1000 yuan akan disita sepenuhnya, dan dibagikan rata kepada saudara-saudara yang taat aturan hari ini. Zhang San, keluar kau dari rombongan ini. Jangan. Itu uang makanku untuk setengah tahun. Bang Xiao Jun, aku minta maaf. Aku akan menanam kembali bibitnya. Tolong jangan sita uangku. Aturan tetaplah aturan. Tidak ada kesempatan kedua. Lisi, tadi kau juga berniat mau menggalinya kan? Tolong bantu aku bicara padanya. Omong kosong, siapa juga yang mau berkomplot denganmu? Orang tidak punya hati nurani sepertimu. Cepat pergi sana. Bang Xiao Jun, tindakanmu sudah tepat. Memang pantas. Kau mau memutus rezeki seluruh desa kita ya? Cepat turun dari gunung ini. Lepaskan aku. Hari ini, di hadapan Dewa Gunung, aturan mutlaknya aku tetapkan di sini. Hanya ambil yang sudah siap panen, dan jangan pernah sentuh bibit muda. Kita jual barangnya, semuanya lewat jalanku ke ibu kota provinsi. Aku, Lin Xiao Jun, menjamin makan, tempat tinggal, dan jalur penjualannya. Xiao Jun memang mantap. Kami semua nurut sama kamu. Iya, kami nurut. Hari ini benar-benar panen besar. Ikut Xiao Jun. Hasil gali setengah hari setara dengan hasil setengah bulan. Langit sudah mulai gelap. Buka mata kalian dan tetap waspada. Bersiaplah turun gunung. Bang Xiao Jun. Abang, Cepat lihat ke sana. Tempat itu. kok kelihatannya aneh ya? Astaga, tadi baik-baik saja, kenapa tiba-tiba longsor? Gawat, gawat, pasti kita sudah menyinggung Dewa Gunung. Dewa Gunung sedang murka. Ayo kita cepat lari. Kalau telat, nyawa kita bisa melayang. Berhenti semuanya. Panik apa sih? Hutan tua ini, sama sekali tidak berada di jalur gempa. Baru awal musim semi, hujan lebat saja belum turun. Mana mungkin tiba-tiba longsor tanpa sebab. Jangan ada yang lari sembarangan. Biar aku ke sana melihatnya. Ada yang tidak beres. Tolong, sakit. Siapa itu? Ah, Xiao Jun, tempat ini mistis sekali. Langit juga sudah mau gelap. Ayo kita cepat turun gunung. Ayo, kita mundur dulu. Bos Su, hari ini aku masuk ke dalam hutan tua. Hasilnya lumayan besar. Aku dapat beberapa barang yang sudah berumur. Barang tua dengan kualitas super. Di kota besar pasti nggak bakal nemu. kualitas dewa. Bagus. Tolong simpan barangnya buatku. Aku ke sana sekarang juga. Ini kan sudah malam. Ngapain kita masih ke desa pelosok begini? Palingan cuma jamur jelek sama akar pohon busuk, kan? Cuma hasil hutan yang nggak ada harganya. Suruh saja orang lain yang ambil, kan beres. Kamu ngerti apa? Nyetir saja yang benar. Astaga, hei, Bos Lin, kamu bawa barang hitam dekil begini, buat nipu Direktur Su kami. Ya, barang ginian kalau dibuang ke kota, di pinggir jalan pun nggak ada yang sudi mungut. Lancang. Tutup mulutmu. Matamu buta. Ya, coba lihat pangkalnya ini. Lihat benjolan mutiaranya. Ini tuh benar-benar ginseng gunung liar murni yang sudah tua. Apalagi semua akarnya utuh sempurna. Kulitnya sedikit pun nggak ada yang lecet. Cuma satu batang ginseng ini saja. Harganya setara dengan gajimu selama 10 tahun. Kalau wawasanmu itu sempit, jangan bikin malu di sini. Direktur Su, zaman sekarang cara malsuin barang itu ada banyak. Biar saya yang bantu periksa. Jangan-jangan ini akar palsu yang ditempel pakai lem. Kamu mau ngapain? Aduh, lepaskan. Aku kan cuma mau periksa. Kamu jelas-jelas mau mutusin akar utamanya. Sejak kamu masuk, aku sudah ngerasa kamu mencurigakan. Matamu jelalatan kemana-mana, dan tanganmu masuk ke saku terus. Tadi di luar halaman, kamu diam-diam nelepon siapa? Hah? Apa? Kamu? Kamu omong kosong. Aku cuma memberi kabar pada keluargaku, memangnya tidak boleh memberi kabar. Kamu pasti memberi kabar pada bos yang satu ini, kan? Bagus sekali. Xiao Wang, beraninya kamu menerima uang kotor dari pihak lawan. Dasar pengkhianat. Berani-beraninya datang ke sini untuk menghancurkan bisnisku. Presdir Su, saya salah. Bos Zhou yang memaksa saya. Saya benar-benar hilaf saat itu. Tolong maafkan saya kali ini saja. Kamu saya pecat sekarang juga. Pergi dari sini. Besok Departemen Hukum akan langsung menuntutmu. Presdir Su, ini sudah larut malam dan kita ada di tengah hutan belantara. Tidak ada mobil, bagaimana saya bisa kembali ke kota? Itu urusanmu. Kalau tidak pergi,
Aku akan lapor polisi sekarang juga. Pria ini sangat bisa diandalkan dan bertanggung jawab. Berada di dekatnya selalu membuatku merasa sangat tenang. Xiao Jun, mulai sekarang, semua hasil bumi milikmu. Akan aku beli semuanya. Kamu yang tentukan harganya. Baiklah. Wanita ini benar-benar luar biasa. Bukan hanya cantik, tapi juga sangat tegas dalam bertindak. Punya keberanian dan pandangan yang luas. Semakin dilihat, semakin membuat kagum. Dan juga, semakin dilihat, semakin cantik. Kalau begitu, sudah sepakat ya. Besok aku akan menyuruh orang datang ke sini untuk mengangkut hasil bumi ini kembali ke kota provinsi. Restoranku memang sangat mencari bahan alami dan berkualitas tinggi seperti ini. Baiklah, aku ikuti maumu. Rasanya luar biasa enak. Gurih dan nikmatnya benar-benar tiada taraf. Sama sekali tidak amis. Benar sekali, ini baru rasa asli pegunungan. Semakin dimakan semakin sedap. Pak Direktur Zhang, Bapak makanlah sedikit. Nanti siang masih ada rapat. Kalau Bapak tidak makan, tubuh Bapak bisa tumbang. Singkirkan saja, melihatnya saja aku sudah nek. Aku tidak bisa menelannya. Pak Direktur Zhang, ini dari Gunung Wohu, sup rebusan ginseng liar asli. Cobalah seteguk untuk melegakan tenggorokan Bapak. Rasanya ringan dan tidak berlemak. Segar sekali, benar-benar nikmat. Rasa gurihnya sampai ke ubun-ubun. Baru minum seteguk, badanku langsung terasa segar. Penyakit susah makanku selama setengah tahun lebih ini, ternyata bisa sembuh hanya dengan semangkuk sup. Tolong bungkuskan 1 porsi untuk kubawa pulang. Baik, mohon tunggu sebentar. Bos Su, orang yang bisa menemukan ginseng setua ini, pasti bukan orang sembarangan. Kalau orang itu datang lagi ke sini, pastikan kau memberitahuku. Aku ingin menemuinya langsung. Pasti, Xiao Jun, hasil gunungmu laku keras di restoran. Bahkan Pak Direktur Zhang dari provinsi terus-menerus memujinya, dan bilang ingin bertemu denganmu. Kapan-kapan undang saja dia ke Gunung Wohu kita, biar aku sendiri yang buatkan sepanci sup untuknya. Xiao Jun, kamu memang sandaranku yang paling kuat. Pria sehebat dirimu, tak akan pernah aku lepaskan. Xiao Jun, hasil gunungmu ini benar-benar viral di kota provinsi. Restoran kita selalu penuh dan harus antre setiap hari. Banyak orang penting yang sengaja datang untuk mencicipinya. Daftar pesanannya saja sudah penuh sampai tahun depan. Hasil alam asli dari Gunung Wolong ini, kualitasnya memang tidak perlu diragukan. Xiao Jun, melihat pembagian hasilmu sekarang, kekayaanmu itu sudah mencapai puluhan juta. Kamu sudah sangat mampu untuk membeli apartemen mewah di pusat kota, lalu membawa kakekmu pindah ke sana untuk menikmati hidup, biar beliau tidak perlu lagi kepanasan dan kehujanan di gunung ini. Aku, Lin Xiao Jun, memang bisa saja angkat kaki dari sini, lalu hidup enak di kota. Tapi, bagaimana dengan warga desa yang sudah merawatku sedari kecil? Mereka tidak punya modal dan koneksi apapun. Kalau aku pergi meninggalkan mereka, nasib mereka akan bagaimana? Aku tidak mau cuma kaya sendirian, lalu mengabaikan warga desa begitu saja. Aku harus mengajak mereka untuk sukses bersama. Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membangun sebuah pabrik pengolahan hasil alam yang modern. Kita akan mengepul dan mengolah semuanya di satu tempat, dan menjadikannya sebagai merek kelas atas, lalu mendistribusikannya secara online maupun offline. Aku ingin para lansia dan orang-orang yang kurang sehat di desa ini tidak perlu lagi bertaruh nyawa masuk ke dalam hutan lebat. Mereka tetap bisa bekerja di dalam pabrik dan mendapatkan gaji. Dan bagi para pria yang mencari hasil hutan, mereka bisa menanam saham dan mendapat bagi hasil. Aku benar-benar tidak menyangka, ternyata dia memiliki hati dan ambisi sebesar gunung ini. Ketulusan hatinya ini jelas jauh lebih berharga dibandingkan ginseng liar kualitas terbaik yang pernah ada sekalipun. Kalau begitu, aku, Su Qingyan, mengajukan diri untuk menjadi rekan bisnis pertamamu. Urusan penjualan, pengemasan, dan distribusi, biar aku yang mengurus semuanya. Bagus, kalau begitu, mari kita bekerja sama, dan membawa harta karun dari gunung ini, untuk dijual ke seluruh dunia. Karena kedepannya kita akan membangun pabrik pengolahan. Sebagai rekan bisnismu ini, bukankah aku juga harus melihat-lihat tempatnya? Bawa aku ke gunung, tunjukkan rute yang biasa kamu lewati. Sekalian, biar aku bisa melihat sendiri, Gunung Wohu yang sebenarnya. Di dalam hutan lebat tidak ada jalan beraspal loh. Kamu tidak bisa masuk dengan pakaian seperti itu. Kenapa? Meremehkanku? Ya, di mobilku ada baju olahraga kok. Di gunung banyak ular dan serangga. Pakailah sepatu ini. Dia ini biasanya terlihat cuek. Tak kusangka bisa selembut ini. Gawat, mau turun hujan badai. Di sekitar sini tidak ada tempat berteduh. Kita harus segera mencari celah tebing untuk berlindung. Qingyan,
Kamu tidak apa-apa. Kakiku sepertinya terkilir. Lemah sekali rasanya. Di malam hujan badai di tengah gunung begini, dengan dia di sisiku, anehnya aku sama sekali tidak merasa takut. Malah, aku merasa sangat aman. Sepertinya aku benar-benar semakin tidak bisa lepas darinya. Julurkan kakimu, biar kulihat. Coba kuperiksa apa ada tulang yang kena. Sakit. Tahan sedikit, ya, otot yang terkilir harus dipijat. Kalau tidak, besok akan bengkak dan kamu tidak bisa jalan. Ah. Xiao Jun. Jantungmu berdebar kencang sekali. Qingyan. Xiao Jun, nanti setelah kita turun gunung, aku ingin cerita ke kakek soal hubungan kita. Aku ikut kamu saja. Mata penjaga gunung aktif dengan sendirinya. Cahaya pusakanya terang sekali. Ada sesuatu di sebelah sana. Ikut aku. Ada temuan besar. Qingyan, kamu mundur. Angkat. Astaga. Ini kan kayu Yingchen kualitas super. Luar biasa, jadi ini yang dulu kakekku sering ceritakan soal kayu Yingchen. Warnanya hitam pekat begini, malah kelihatan seperti bongkahan besi. Xiao Jun, ini bukan bongkahan besi. Ini adalah mumi tumbuhan, yang juga disebut kayu Dewa Timur. Ini adalah pohon kuno dari puluhan ribu tahun lalu, yang terkena gempa bumi dan tanah longsor, lalu tertimbun rapat di bawah dasar sungai, dan mengalami karbonisasi tanpa oksigen. Ini harta karun yang butuh ribuan, hingga puluhan ribu tahun untuk terbentuk. Kalau memang sangat langka, benda ini pasti lumayan berharga, kan? Bukan sekadar mahal, tapi harganya selangit. Ya ampun, lihat saja kepadatan polariak air dan serat emasnya ini. Kalau dibawa ke pasar kayu, harganya pasti mulai dari puluhan juta. Qingyan, jangan bercanda. Kayu-kayu ini bisa laku puluhan juta. Puluhan juta itu baru perkiraan konservatif. Dan itu baru harga jualnya. Di pasar kayu biasa, kalau bisa dibawa ke pelelangan, harganya pasti jauh lebih mahal. 2 tahun lalu di lelang musim semi Pulau Hong Kong, sepotong kayu yang ukurannya hanya sepertiga dari kayu Yingchen ini, pada akhirnya terjual seharga 50 juta. Sedangkan yang kamu punya ini benar-benar harta karun yang tak ternilai. Kalau memang bisa terjual puluhan juta, modal awal untuk membangun pabrik sudah tidak perlu kita pusingkan lagi. Kamu mau apakan kayu-kayu ini? Mau dibawa ke pelelangan atau dijual ke pasar kayu? Aturan di pelelangan itu terlalu ribet dan sangat membuang waktu. Bagiku sekarang, waktu jauh lebih berharga daripada uang. Aku ingin dalam waktu sesingkat mungkin, pabrik kita sudah bisa berdiri, agar kamu dan para warga desa bisa hidup sejahtera bersamaku. Baiklah, kamu benar. Kita pergi ke pasar kayu di kota provinsi saja. Oke, aku akan berangkat besok pagi-pagi sekali. Hei, mana satpamnya? Kenapa orang kampung ini dibiarkan masuk? Membawa sebatang kayu busuk yang kotor ini. Seenaknya saja masuk ke pasar. Asal tahu saja, ini adalah pasar kayu terbaik di kota provinsi ini. Membiarkan gembel seperti dia masuk, sama saja mencari masalah denganku. Kirain dia bawa harta karun apa gitu. Bukankah ini cuma kayu lapuk, yang terendam dan membusuk di selokan? Anak muda, kamu sudah gila ya pengen cepat kaya mendadak. Beraninya bawa sampah ke kota untuk menipu. Lihat saja dandanannya, jelas banget dia itu orang udik dari gunung. Mana ngerti dia soal kayu mahal. Kesini cuma buat mempermalukan diri sendiri. Benar banget, masih berani pula bawa kayu sebesar itu. Menurutku ya, kayu itu cuma pantas dibawa pulang buat dijadikan kayu bakar. Ini kayu busuk atau bukan? Mari kita belah dan buktikan. Jangan suka merendahkan orang lain. Sebentar lagi kalian semua pasti akan menyesal. Lihat saja nanti, bocah, kau pikir pasar barang antik ini, ladang jagung milik keluargamu? Boleh juga, hari ini aku akan meladenimu sampai akhir. Semuanya di sini jadilah saksi. Hari ini,
Kalau tongkat berlumpur busuk ini, bisa menghasilkan barang mewah. toko ini akan kuberikan padamu secara cuma-cuma. Bos Liu memang hebat. Si kampungan ini. Hari ini pasti dapat pelajaran berharga. Bocah, kau ciut kan? Kalau ciut, cepat sana pergi. Memberikanku toko. Boleh, akan kukabulkan keinginanmu. Omongan saja tidak cukup. Mari buat perjanjian tertulis. Dasar keras kepala, belum lihat peti mati belum mau menangis. Mulai gergaji. Anak muda, potong dari sebelah mana? Kupas dulu kulitnya. Buka sedikit permukaannya. Sudah kubilang kan, ini cuma barang rongsokan. Warnanya saja kusam begini, dijadikan kayu bakar saja tidak layak. Bocah ini pasti salah pilih. Isinya cuma lumpur, mana mungkin ada bahan bagus di dalamnya. Pekerjaan macam apa ini, tidak bisa dilanjutkan. Kenapa harus buru-buru, belum selesai dipotong? Pak Tukang, potong lagi 3 inci ke dalam. Langsung belah saja sampai habis. Kenapa? Masih belum mau menyerah juga ya? Akar pohon busuk ini, biarpun kau potong sampai hancur, tidak akan berubah jadi emas. Benar sekali, dasar keras kepala, pandai sekali mengelak. Semakin kau berontak, nanti kekalahanmu akan semakin memalukan. Siram dengan air. Aroma wanginya kuat sekali. Bau apa ini? Harumnya. Wanginya pekat dengan sentuhan aroma herbal. Di akhir aromanya masih tercium. Aroma manis kayu buah yang sangat lembut. Kayu biasa. Mustahil punya aroma setajam ini. Ini pasti kayu dengan kualitas tingkat dewa. Permukaannya penuh pola riak air. Serat emasnya menjalin seperti jaring. Ini adalah pusaka langka yang jarang ada dalam 1000 tahun. Kayu terpendam nanmu serat emas. Lihat kilauan ambarnya. Lihat betapa padat pola riak airnya. Terkubur dalam di bawah tanah. Tidak lapuk selama 10.000 tahun. Menyerap esensi matahari dan bulan. Barulah bisa menghasilkan serat emas seperti ini. Kakek tua sepertiku yang sudah hidup sekian lama. Tidak kusangka bisa melihat pusaka dewa ini dengan mata kepalaku sendiri. Ini adalah kayu dewa yang di zaman kuno. Khusus digunakan oleh kaisar. Untuk membuat tahta naga. Ya Tuhan. Batang sebesar ini. Kayu terpendam nanmu serat emas kualitas super. Harganya setidaknya mulai dari 10 juta. Ini benar-benar harta karun yang tak ternilai harganya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bukankah tadi kamu bilang, toko senilai 5 juta itu, sudah menjadi milikku? Kamu kan seorang bos besar, di hadapan semua orang di sini. Omonganmu itu harusnya bisa dipegang. Jangan bilang sekarang kamu mau menjilat ludahmu sendiri. Bos Li, aku yang salah. Aku yang buta telah merendahkanmu. Toko itu adalah seluruh harta kekayaanku. Kalau kamu ambil, aku pasti bangkrut. Kumohon, berbelas kasihlah padaku. Cuma toko kecil milikmu itu. Aku, Lin Xiaojun, sungguh tidak sudi menerimanya. Tapi, bisnis kayu itu sangat mengandalkan kejelian. Matamu buta, sampai kayu jinsinan dan kayu busuk saja. Tidak bisa kau bedakan. Kurasa kamu sudah tidak punya muka lagi untuk terus berbisnis di pasar kayu ini. Dan kalian semua, dasar penjilat yang cuma ikut-ikutan, suka merendahkan orang lain. Emas asli yang tertutup lumpur, malah kalian anggap sebagai kayu bakar rongsokan. Dengan wawasan kalian yang sempit ini, pantas saja kalian tidak akan pernah kaya raya. Bos Lin, kayu Yinchen ini adalah harta karun yang sangat berharga. Apakah Anda berniat untuk menjualnya? Aku datang ke sini memang untuk mencari pembeli. Tapi, kita lihat saja apakah di tempat ini ada yang sanggup membayar harganya. Bos Lin, aku tawar 28 juta. Saya sadar diri. Ini terdengar seperti mimpi di siang bolong. Tapi ini adalah seluruh tabungan saya. Apakah Anda bersedia? Minggir. Minggir, uang 28 juta mana cukup buat beli ini? Saudara Jun, tadi aku memang buta karena meremehkanmu. Untuk kayu dewa ini, aku tawar 30 juta. 30 juta masih berani pamer. Kamu gila yang mau cari untung sebesar itu. Aku tawar 36 juta. 45 juta. Jangan ada yang berani berebut denganku. 50 juta. Aku pembuat furnitur kayu mahoni kelas atas. Bahan berkualitas tinggi ini harus jatuh ke tanganku. Kalau kamu berani merebutnya, aku tidak akan segan-segan. 55 juta. Akan kubawa kayu ini ke klub elit di ibu kota provinsi. Jadikan pusaka utama toko. 60 juta. Saya langsung transfer tunai. Tanpa basa-basi. Gila. Semuanya sudah gila. 60 juta, loh. Tapi kalau dipikir-pikir, kayu nanmu emas terpendam kualitas super usianya puluhan ribu tahun. Memang sepadan. Astaga, bukankah itu sang maestro ukiran kayu aliran selatan, pemimpin keluarga Huo, Tuan Besar Huo, bahan yang luar biasa. Bahan langka yang tiada duanya, tidak kusangka di sisa hidupku ini. Aku masih bisa melihat warna dasar semurni ini, benda pusaka puluhan ribu tahun dengan serat emas serapat ini. Bahan utama ini,
Ditambah semua sisa potongan di mobilmu itu, keluarga Huo akan memborong semuanya, 80 juta. Keluarga Huo sudah turun tangan, di ibu kota provinsi ini. Siapa yang punya nyali dan harta untuk berani berebut barang dengan Tuan Besar Huo? Benar sekali. Apalagi tawaran dari Tuan Besar Huo ini, langsung mematok harga tertinggi. Kita sudah benar-benar tidak punya harapan lagi, bisa cuci mata melihatnya langsung di sini saja. Sudah jadi pengalaman berharga seumur hidup. Sepakat. King Gian, uang kita untuk bangun pabrik sudah cukup. Dari pemuda miskin dari gunung, hingga kini punya kekayaan ratusan juta. Dia tidak bergantung pada siapapun, hanya mengandalkan sepasang matanya dan kedua tangannya. Inilah legenda sejati yang terlahir dari pegunungan, yang selalu bisa memberikan rasa takjub yang paling luar biasa bagi orang-orang. Pak Direktur Lin, ayo kita pulang. Nak Xiao Jun, kalau pabrik ini sudah dibangun, warga desa Kaosantun kita benar-benar akan punya masa depan yang terjamin. Tenang saja, Pak Kades, tim konstruksi akan mulai bekerja besok. Nanti, semua warga bisa mencari nafkah di kampung sendiri. Tolong aku, Kak Xiao Jun, ada masalah besar. Harimau. Ada harimau di hutan sana, besar sekali. Dia menyerang siapa saja yang dilihatnya. Gawat. Habislah kita. Dewa Gunung sedang murka. Siapa yang berani masuk untuk memanen hasil hutan lagi? Pabrik kita juga tidak akan bisa dibangun. Jangan panik. Harimau Siberia pada dasarnya selalu menghindari manusia. Mereka hewan yang sangat pintar. Mereka tidak pernah turun gunung dan mendekati permukiman. Pasti ada yang tidak beres. Lagi pula, kalau memang itu harimau lapar yang sedang berburu, dia pasti sudah menerkam lehernya dalam satu gigitan. Dengan badan Tiezu yang seperti ini, bahkan tidak akan cukup untuk mengganjal perutnya. Mana mungkin dia bisa lari turun gunung dengan selamat dan napas terengah-engah begini. Bekas cakar ini, jelas-jelas merupakan peringatan dari harimau itu. Dia sengaja menakut-nakuti orang. Dewa Gunung itu sakti. Dia tidak mungkin mengamuk tanpa alasan. Pasti ada hal buruk yang terjadi di dalam hutan sana, yang membuatnya sangat marah. Xiao Jun, apa kamu harus pergi ke sana sendirian? Itu kan harimau. Kalau terpaksa, kita batalkan saja pembangunan pabrik ini. Aku tidak mau kamu mempertaruhkan nyawamu. King Gian, kalau masalah ini tidak diselidiki sampai tuntas, rasa was-was warga desa tidak akan pernah hilang, dan pabrik yang sudah dibangun pun tidak akan bisa beroperasi. Tenang saja, di pegunungan ini, aku, Lin Xiao Jun, tidak takut pada apapun. Tunggu aku kembali. Bercak darahnya belum kering. Pasti ada di sekitar sini. Harimau betina ini, meskipun terlihat sangat buas, sama sekali tidak menunjukkan tanda ingin menerkam. Malah sepertinya, dia sedang meminta pertolonganku. Dewa Gunung, redakan amarahmu. Aku mengerti aturan di hutan ini, sama sekali tidak ada niat menyinggung. Daging dan kulitnya robek, sekitarnya hangus, di dalamnya masih ada serpihan peluru gotri yang belum bersih. Ini sama sekali bukan luka akibat binatang buas. Ini adalah luka tembakan dari senapan laras ganda. Pantas saja kau bertingkah aneh, turun gunung dan melukai orang. Ternyata kau sedang menahan sakit yang luar biasa, sampai mengira warga yang masuk hutan sebagai pemburu liar. Kurang ajar betul. Beraninya mereka masuk ke wilayahku, wilayah Lin Xiao Jun, dan menggunakan senjata api. Kau ingin membawaku kemana? Baiklah, aku ikut denganmu. Sarangnya kosong. Tidak ada anak harimau di sini. Sepertinya genangan darah ini adalah milik harimau jantan yang bertarung mati-matian melindungi anaknya. Selongsong peluru kaliber besar, jerat baja khusus untuk menangkap binatang buas berukuran besar. Ini pasti ulah komplotan pemburu liar, membius, memasang jerat, lalu menembak. Mereka ini komplotan penyelundup tulang dan kulit harimau.
Aku pasti akan menemukan komplotan ini. Jejak sepatu kulit, jejak sepatu karet, total ada 4 orang, dan juga jejak ban mobil off-road. Jejaknya masih basah, perginya belum ada 2 jam. Harimau jantan itu benar-benar tangguh. Sudah kena tembak 1 kali masih berani menerkam. Hampir saja sebelah tanganku hancur baru bisa menahannya. Anak-anak harimau ini harganya sangat mahal. Di pasar gelap, 1 ekor saja bisa ditukar dengan 1 mobil. Sayangnya harimau betina itu berhasil kabur. Apa tidak akan jadi masalah nanti? Masalah apanya? Kekayaan itu datang dari keberanian mengambil risiko, paham kau? Jadi rentenir itu hasilnya cuma recehan. Kapan kita bisa kaya raya? Tetap saja bisnis begini yang paling cepat menghasilkan uang. Sudah kuduga, ternyata kau pelakunya. Diao Laosan. Kalau kita sudah keluar dari hutan ini, kulit, tulang, dan anak harimau ini kita jual semua. Kita tidak perlu repot cari uang lagi seumur hidup. Bos 3 memang hebat. Harimau jantan sebesar raksasa itu, bisa bos tumbangkan hanya dengan 2 tembakan. Kalau kita bawa 2 anak harimau ini, beserta kulitnya yang utuh itu ke pasar gelap, bos besar di sana pasti akan membayar kita jutaan, kan? Diao Laosan. Sisa hidupmu. Habiskan saja di dalam penjara. Lin Lin Xiao Jun. Sedang apa kau di sini? Aku datang mencarimu. Kau cari mati rupanya. Kalau aku membunuhmu di hutan terpencil ini. Anggap saja mayatmu untuk makanan serigala. Tembak. Lari. Anak ini punya ilmu aneh. Kita menyebar, mundur ke arah lembah hitam. Berada di wilayah kekuasaanku. Kalian masih berani kabur, mata penguasa gunung. Aktifkan. Lembah hitam, satu-satunya jalan keluar adalah tebing kematian di depan sana. Bang 3, dia nggak ngejar kita, kan? Tunggu saja sampai gue berhasil jual barang ini. Gue pasti bakal balik buat bikin perhitungan sama dia. Siapa itu? Cepat keluar. Aturan di Gunung Wohu. Kalau berani melukai Dewa Gunung, kalian harus bayar pakai nyawa kalian sendiri. Sial, cepat menghindar. Diao Laosan, jangan harap kau bisa kabur. Lin Xiaojun, tolong lepaskan aku. Anak harimau di dalam kandang itu. Uang hasil jualnya bakal gue kasih ke Elo semua. Menukar nyawa Dewa Gunung demi uang. Sampai detik ini kau masih belum sadar di mana salahmu. Jerat baja ini, tadinya kalian siapkan untuk Dewa Gunung, kan? Hari ini akan kugunakan untuk menjerat kalian sendiri. Jalan. Bahaya sekali kalau dia masuk ke hutan sendirian. Cepat bawa orang ke dalam untuk mencarinya. Xiao Jun, kau memang hebat. Mereka ini komplotan pemburu liar. Kami sudah mengintai mereka selama 6 bulan. Nggak ngangka mereka malah takluk di tanganmu. Pak Polisi, saya cuma masuk ke hutan buat berburu hewan liar biasa. Perburuan liar hewan yang dilindungi negara tingkat 1. Ditambah kepemilikan senjata api ilegal. Membuat keributan. Dan sengaja melukai orang. Diao Laosan, dengan semua kejahatan ini, kau akan membusuk di dalam penjara seumur hidupmu. Astaga, harimaunya ke sini. Lari, cepat lari, jangan ada yang bergerak. Turunkan senjata kalian, dia tidak berniat jahat. Kembalilah ke dalam hutan sana, jaga anakmu baik-baik, dan berhati-hatilah. Gunung ini, biar aku yang menjaganya untuk kalian. Sekarang beritanya sudah tersebar ke seluruh desa. Katanya Xiao Jun itu dewa pelindung gunung harimau tidur kita ini. Selama ada dia, gunung kita ini pasti aman tentram. Sudah pasti dong, Xiao Jun kita bukan cuma melindungi gunung, tapi juga mau bawa kita semua jadi kaya raya. Pak Direktur Lin, waktu baiknya sudah tiba. Ayo, silakan kasih sambutan sedikit. Warga sekalian,
Hari ini, pabrik pengolahan desa kawasan kita. Resmi mulai dibangun. Pabrik sudah berjalan lancar. Aku mau masuk ke gunung lagi. Semoga saja bisa dapat barang langka. Biar aku ikut denganmu. Semakin masuk ke dalam, energi spiritualnya semakin kuat. Sepertinya hari ini, kita pasti bisa dapat barang berharga. Mata penembus gunung, buka. Energi spiritualnya dahsyat sekali. Jangan takut, ikuti aku. Ya Tuhan, dinosaurus berbulu, ini benar-benar seperti kapsul waktu. Penemuan ini pasti bakal dicatat dalam sejarah umat manusia, harta karun tingkat dewa. Bulu dan tulangnya masih utuh sempurna. Jangan-jangan benda ini masih bisa dihidupkan lagi. Ini mana mungkin? Tyrannosaurus terkurung utuh di dalam batu ambar. Kalau benda ini dilelang, pasti bakal menggemparkan dunia. Ini harta yang tak ternilai harganya. Barang berharga dari gunung ini memang bisa kita gali untuk dijual, karena itu murni hasil alam. Jadi boleh dijual, tapi fosil kuno dari zaman purba ini bukan sekadar harta tak ternilai. Ini bahkan harta karun negara untuk meneliti sejarah kita. Saya akan menyumbangkannya untuk negara. Bagus. Saya sangat mendukung keputusanmu. Saya akan langsung menghubungi Laboratorium Akademi Sains Provinsi, biar mereka mengirim tim paling profesional untuk mengambilnya. Saudara Lin, di mana letak spesimen yang kamu maksud? Situasinya mendesak, kita akan langsung memeriksanya di tempat. Tenang dulu, Profesor. Saya sudah menyimpan barangnya dengan aman. Kondisinya dijamin benar-benar utuh. Bagus, bagus. Ini fosil ambar Tyrannosaurus berbulu. Tingkat keutuhannya 100%. Bulu keratin lembutnya. Semuanya masih terjaga dengan baik. Ini adalah penemuan bagi seluruh dunia paleontologi. Spesimen tunggal yang belum pernah terekspos sebelumnya. Profesor Chen. Rantai genetiknya utuh. Secara teoretis, sangat mungkin untuk ditetaskan dan dihidupkan kembali. Benarkah bisa hidup lagi? Makhluk dari ratusan juta tahun yang lalu ini, benar-benar bisa hidup kembali. Xiao Lin, ini adalah pusaka negara bertaraf dunia. Kalau sampai diumumkan, sejarah paleontologi akan langsung ditulis ulang. Hal ini harus dirahasiakan sepenuhnya. Ditemukan fosil ambar dinosaurus berbulu yang utuh di Gunung Wohu. Kondisi genetiknya utuh, memenuhi syarat untuk dihidupkan dan dikembangbiakkan. Tolong segera jalankan protokol kerahasiaan, dan pindahkan spesimen ke laboratorium. Saudara Lin, kamu sudah sangat berjasa. Kalau kamu punya permintaan, katakan saja padaku. Profesor, gunung ini milik negara. Barang ini juga pusaka milik negara. Saya tidak mengharapkan imbalan apapun. Aku cuma ingin melihat hasil penelitian kita sendiri. Mengguncang dunia, penuh ambisi sekali. Kami akan langsung bergerak sekarang juga. Kami tunggu kedatanganmu untuk melihat hasil penelitian kami. Coba kamu lihat. Mengekstrak embrio utuh dari dalam ember. Kami berhasil menumbuhkan telur dinosaurus. Ini adalah yang pertama kalinya dalam sejarah umat manusia. Astaga, benar-benar bisa menetaskan telur dinosaurus. Berarti melihat dinosaurus hidup tinggal menunggu waktu saja dong. Profesor Chen, kapan makhluk kecil ini bisa menetas? Saat ini tanda-tanda vitalnya stabil. Secara teori, beberapa bulan lagi, proses penetasannya akan selesai. Tapi sekarang embrionya masih sangat lemah. Kami cuma bisa memantau gelombang fisiologis dasarnya. Belum terlihat perkembangan organ dalamnya. Jantungnya. Mesin ini belum bisa mendeteksinya untuk sementara waktu. Detak jantung yang sekecil itu, kamu yakin? Kalau kemampuan mata tembus pandang ini sampai ketahuan, besar kemungkinan aku yang akan dijadikan kelinci percobaan, dikurung di laboratorium. Lebih baik aku diam saja dulu, mungkin aku cuma terlalu bersemangat, sampai-sampai aku salah lihat. Lagi pula, benda ini sangat langka. Siapapun yang melihatnya pasti jantungnya akan berdebar kencang. Paham, saya sangat paham. Siapapun pasti akan antusias melihatnya. Tenang saja, kalau ada perkembangan apapun, kamu orang pertama yang akan saya beritahu. Dinosaurus akan segera hidup kembali. Keajaiban Gunung Wohu ini benar-benar akan menggemparkan seluruh dunia. Xiao Jun, sekarang pabrik pengolahan sudah berjalan lancar. Bahkan urusan telur dinosaurus juga sudah beres. Terus, soal hubungan kita berdua, kapan kamu mau memikirkannya? Hubungan kita, ada apa? Kamu ini bodoh. Ya, tentu saja untuk menikah. Aku juga mau.
Tapi bukannya kamu bilang mau fokus membangun karir dulu? Memang sih ngomongnya begitu, tapi sekarang aku sudah tidak mau. Sepertinya sudah agak terlambat. Terlambat? Kok bisa terlambat sih? Kita ini kan sedang dalam masa keemasan. Walaupun 10 tahun lagi, kita tetap pasangan yang sangat serasi. Kamu akan jadi seorang ayah. Kamu bilang apa? Aku akan jadi seorang ayah. Istriku sayang, jagoan kecil ini sudah bergerak belum di dalam? Dasar bodoh, ini baru 1 bulan lebih, mana mungkin sudah bisa bergerak. Besok pagi-pagi sekali, aku akan pergi ke gunung. Kamu mau ngapain lagi ke sana? Mencari harta karun. Aku mau menggali 1 tanaman ginseng liar untukmu, dan memetik beberapa pasang jamur lingzi merah, supaya tubuhmu benar-benar sehat. Aku akan merawatmu sampai kamu berisi dan menggemaskan, biar nanti kamu melahirkan anak yang lebih kuat dari dinosaurus. Hus, ngawur saja, kamu ini tidak pernah serius. Ya. Intisari energi Gunung Wohu semuanya berkumpul di sini. Benar-benar berkumpul di sini. Sekarang aku bisa memberikan nutrisi terbaik untuk memulihkan tubuh King Yan. Mataku. Sakit. Singkirkan semua barang-barang busuk itu. Siapa lagi yang berbuat ulah di gunung ini? Mereka mau menghancurkan gunung Wohu kesayanganku. Aku, Lin Xiaojun, hari ini, biarpun harus membalikkan seluruh gunung ini, pasti akan mencari tahu siapa pelakunya. Bahkan pohon pinus yang paling kuat pun keracunan sampai seperti ini. Sebenarnya seberapa busuk hati orang-orang ini? Coba sebutkan, kalian dari perusahaan mana? Ini adalah grup Morikawa yang sangat terkenal dari Jepang. Tuan Kato bilang, mereka ingin membeli hasil bumi dari kalian. Harganya akan dibayar 2 kali lipat. Mereka juga akan memberikan layanan gratis. Berupa survei geologis di sini. Kalian warga desa Kaosan akan segera kaya raya. Kami sangat berharap bisa menjalin persahabatan jangka panjang dengan desa ini. Omong kosong dengan persahabatan kalian. Niat kalian pasti tidak baik. Setiap kali alat kalian ini dihidupkan, gunung di belakang sana langsung bergetar. Hei, kau mau apa? Mereka ini tamu dari luar negeri. Kalau sampai membuat grup Morikawa marah, Apa kau bisa menanggung akibatnya? Tuan, Anda salah paham. Ini cuma alat penganalisis tanah biasa. Mana mungkin Xiao Jun salah paham? Dari gelagatnya saja, kalian pasti punya niat busuk. Enyah kalian dari desa Kaoshan. Tuan Kato, lebih baik kita mundur dulu. Anak ini namanya Lin Xiao Jun. Orang-orang di sini sangat patuh padanya. Selama dia menghalangi, kita tidak akan bisa masuk hari ini. Lagi pula, medan Gunung Wohu sangat rumit. Walaupun bisa masuk, kita akan kesulitan mencarinya. Tuan Lin, kejadian kemarin hanyalah salah paham. Kudengar, di desa kawasan ini, perkataan Anda sangat dihormati. Kami dari grup Morikawa, sangat suka menjalin hubungan dengan orang hebat seperti Anda. Kudengar pabrik pengolahan Anda baru saja dirintis. Saya bersedia memberikan investasi, sebagai bentuk dukungan saya. Tuan Kato, tawaran Anda sangat menggiurkan. Tapi, ada pepatah kuno dari Tiongkok, pantang menerima hadiah tanpa memberikan jasa. Anda bersedia mengeluarkan uang sebanyak ini. Apa yang kalian inginkan dari saya? Lin Xiaojun, manajer Lin. Grup kami berencana menginvestasikan 100 juta untuk bermitra dengan Anda, mengembangkan hasil bumi Gunung Wohu secara menyeluruh, dan membangun perusahaan multinasional raksasa. Kami akan memberi Anda saham. Nanti setelah Gunung Wohu dikembangkan, pabrik pengolahan ini tidak ada apa-apanya. Anda akan langsung menjadi mitra di perusahaan multinasional. Mengembangkan gunung belakang, hanya demi mengumpulkan sedikit jamur dan jamur kuping. Apa perlu sampai 100 juta? Sandiwara kalian ini terlalu berlebihan, kan? Pak Lin adalah orang yang pintar. Kita bicara terus terang saja. Kami melihat potensi Gunung Wohu untuk mengembangkan proyek pariwisata. Kami sangat tertarik akan hal itu, serta proyek perbaikan kualitas tanah. Bagaimana cara kalian memperbaikinya? Kami memiliki teknologi yang paling canggih, berupa peralatan pengeboran dalam skala besar. Kami akan mengebor hingga kedalaman 500 meter. Asalkan Pak Lin menggunakan pengaruh Anda untuk menenangkan warga desa, agar kami bisa masuk ke gunung dengan lancar, lalu mengalokasikan sebidang tanah sebagai area khusus untuk penelitian kami. ...500 meter di bawah tanah. Kalian itu mau menggali tanah, atau mau membongkar makam leluhur?
Kalau sampai merusak Feng Shui Dewa Gunung, apa pabrikku ini masih bisa beroperasi? Manajer Lin, asalkan peralatan kami sudah masuk, nantinya akan ada kucuran dana lagi, yang langsung ditransfer ke rekening Anda. Dengan uang sebanyak itu, Anda bisa bersenang-senang di mana saja, kan? Untuk apa peduli lagi soal Feng Shui? Akhirnya ketahuan juga belang kalian. Peralatan pengeboran raksasa, 500 meter di bawah tanah, menetapkan zona terlarang. Mereka itu bukan mau beli hasil hutan, mereka mengincar Gunung Wohu ini, mencari sesuatu yang tidak beres. Mau apa kau? Pikirmu uang receh begini bisa beli urat nadi naga Gunung Wohu? Kau pikir aku ini orang macam apa, yang demi uang haram, rela mengkhianati leluhur? Enyah kalian dari sini. Kalau berani mengincar Gunung Wohu lagi, kupatahkan kaki kalian semua. Si Lin Xiaojun itu, benar-benar babi bodoh yang tidak tahu diuntung. Tuan Kato, bocah itu di desa Kaosan, pengaruhnya sangat besar. Lagi pula, dia yang paling hafal seluk-beluk Gunung Wohu. Dia pemandu terbaik kita untuk masuk ke sana. Terus bagaimana ini? Tuan bos besar, kalau si Lin Xiaojun tidak mau uang ini, aku yang mau. Memangnya kau siapa? Berani-beraninya mengemis di sini. Mengemis. Dulu aku ini orang desa Kaosan, pencari hasil hutan yang paling jago. Hanya gara-gara bulan lalu saat mencari ginseng, aku melanggar aturan mereka. Aku mencabut beberapa ginseng yang masih kecil. Lalu si Lin Xiaojun mempermalukanku di depan warga desa, dan menendangku keluar dari kelompok. Memutus rezeki orang. Sama saja dengan membunuh orang tuanya. Sekarang kantongku benar-benar kering. Bahkan untuk beli arak saja aku tidak mampu. Si Lin Xiaojun itu bisa makan enak, tapi setetes kuah pun tidak dia sisakan untukku. Bahkan dalam tidur pun aku ingin membalas dendam. Musuh dari musuhku adalah temanku, Tuan Zhou. Di Kekaisaran Jepang kami, Anda memang sahabat terbaik saya. Bos Kato, asalkan bayarannya pas, Anda suruh saya bertaruh nyawa pun, saya tidak akan ragu. Tuan Kato, ingin kamu menjadi mata kami. Bukankah Lin Xiaojun yang menjaga gunung itu? Kamu yang bawa kami masuk ke gunung. Waduh, bukannya tidak bisa, tapi harus tambah bayaran. Kalau sampai Lin Xiaojun tahu, aku melawannya. Dia bisa meremukkan tulangku. Setelah urusan ini selesai, akan kuberi kau bonus lagi. Cukup untukmu beli rumah besar di ibu kota provinsi. Bukan cuma itu, setelah grup Morikawa kami mengambil alih Gunung Wohu, si Lin Xiaojun itu akan kulumat dia layaknya seekor semut dan menginjaknya di bawah kakiku. Kalau saat itu tiba, desa Kaosan ini, kamu yang akan berkuasa penuh. Bos Kato. Jalan yang Lin Xiaojun tahu, saya, Zhou Daqiang, juga tahu. Di Gunung Wohu ini. Mulai dari sekarang, saya yang akan memandu jalan untuk Anda. Bos Kato, bagaimana rute yang saya pilihkan ini? Kamu yakin ini aman? Kelompok patroli Gunung si Lin Xiaojun itu kan berpatroli setiap hari. Seluk-beluk si Lin Xiaojun itu sudah saya pelajari sampai tuntas. Pabrik pengolahan ganti shift jam 8 malam. Pak Tua Li memimpin patroli di lereng terang bagian depan gunung. Kita lewat jalur lembah gelap di gunung belakang. Pas sekali untuk menghindari mereka. Disinilah tempatnya. Tancapkan pasaknya. Kerja bagus, awasi terus pergerakan Lin Xiaojun. Laporkan setiap tindakannya kepadaku. Tenang saja, aku akan membuatnya mati tanpa tahu bagaimana dia mati. Ada yang tidak beres, ada yang diam-diam menyelinap ke gunung untuk survei ilegal, sengaja merusak hutan, melakukan survei tanpa izin, berencana merampasnya. Dengan bukti-bukti ini, tidak peduli siapapun pelakunya, yang berani merusak hutan, harus bertanggung jawab. Mereka pasti tidak akan bisa kabur. Wah, bukankah ini manajer Lin yang hebat? Ternyata kau pelakunya. Kau yang diam-diam membawa orang luar, masuk ke gunung larut malam, melakukan survei tanpa izin, merusak gunung Wohu milik kita, mengincar hutan ini. Setiap orang tentu mencari keuntungan. Bos itu memberiku bayaran yang sangat besar. Cukup untuk menjamin hidupku nyaman seumur hidup. Kau sudah tahu pasti, Gunung Wohu adalah sumber kehidupan seluruh warga desa. Mereka melakukan survei tanpa izin, karena ingin merampas hutan ini, dan menghancurkan mata pencaharian seluruh desa. Tapi kau malah bersikeras membantu mereka. Apa kau tidak takut warga desa akan menuntut pertanggungjawabanmu, dan membuat perhitungan denganmu? Hajar dia, rebut ponselnya, dan rampas semua buktinya. Hei bocah, lebih baik kau tahu diri. Serahkan barang di tanganmu itu. Jangan sampai kau kami hajar. Banyak omong, langsung habisi saja dia. Lin Xiaojun, jangan bertindak terlalu jauh. Jangan sampai kau tidak tahu diuntung. Kamu lahir dan besar di desa Kaosan Tun.
tumbuh besar berkat alam tempat ini. Tapi sekarang demi kepentingan pribadimu, kamu mengorbankan kepentingan bersama, dan menghancurkan tanah kelahiran kita. Apa kamu tidak malu pada alam yang membesarkanmu ini? Apa kamu tidak malu pada warga desa? Besok pagi-pagi sekali, aku akan membawamu kembali ke desa, di hadapan semua warga desa, soal persekongkolanmu menjual hutan ini, serta perbuatanmu yang merugikan kita. Harus kamu jelaskan semuanya, biar semua warga desa yang menghakimimu, dan berikan pertanggungjawaban kepada mereka. Baik. Aku akan mengakui semuanya. Mereka diam-diam masuk ke gunung tengah malam untuk melakukan survei, dan memasang patok tanda. Demi meraup keuntungan pribadi, mereka ingin menguasai hutan ini, dan mendapatkan uang kotor. Dengan adanya barang bukti survei di lokasi, ditambah dengan pengakuan dari mulutmu sendiri, bukti kebenarannya sudah sangat kuat. Siapapun yang berani merampas hutan ini, dan merugikan hak warga desa, aku pasti akan mengusutnya sampai tuntas. Aku bersumpah akan menjaga alam desa kita, dan melindungi tanah kelahiran kita semua. Gunung Wohu ini pasti akan menjadi milik perusahaan Senchuan. Siapapun yang berani menghalangi, berarti mencari masalah dengan kami. Kalau mau selamat, cepat minggir. Jangan menghalangi kami melakukan survei dan pembangunan. Kalau tidak, kalian akan tahu akibatnya. Perusahaan Senchuan itu kaya dan berkuasa. Kamu menghalangi jalan rezeki mereka. Itu sama saja dengan cari mati. Mendingan kamu cepat pergi. Jangan seret semua warga desa ke dalam masalah ini. Hajar dia. Kalian diam-diam mengubur limbah beracun di gunung. Kalian mencemari sungai dan tanah, membuat gunung Wohu kita jadi hancur berantakan begini. Sekarang kalian malah mau memaksa masuk ke gunung. Kalian pikir desa Kaosantun ini lemah dan gampang ditindas? Pembangunan apanya? Kalian itu cuma mau merusak gunung Wohu. Kalau mau menerobos masuk, langkahi dulu mayat kami para orang tua ini. Lin Xiaojun, karena kau begitu melindungi gunung ini, aku akan ratakan dulu pabrikmu itu, biar kau tidak punya jalan keluar lagi. Coba kulihat, pakai apa kau melawanku sekarang? Hancurkan semuanya, Lin Xiaojun. Ini semua salahmu sendiri. Wah, banyak sekali ginseng liar dan jamur lingzi salju. Kita bakal kaya mendadak. Masukkan ke dalam truk. Cepat, masukkan semuanya. Dasar perampok kurang ajar. Itu hasil jerih payah kami dari pagi buta sampai malam, mencari hasil gunung. Kalian tidak boleh mengambilnya. Dasar tua bangka sialan, menyingkir sana. Siapa yang berani menyerangku? Letakkan semua hasil gunung itu sekarang. Beraninya kau melawanku. Inilah akibatnya. Hajar dia. Siapa saja yang bisa mematahkan kakinya, kuberikan hadiah 100.000. Hentikan. Lin Xiaojun, kau lihat sendiri kan? Inilah akibatnya kalau berani menentang. Grup Senchuan, majukan buldosernya sekarang. Lindas mereka semua sampai rata. Kalian menindas wargaku, menghancurkan kampung halamanku, memutus urat naga gunung Wohu milikku. Rasakan ini. Berhenti. Tuan Kato, aneh sekali, nggak bisa didorong lagi. Dasar kalian tidak berguna, minggir kalian. Suara apa itu? Gunungnya runtuh, Tuan Kato. Ini, ada monster di gunung ini. Sudah kubilang dari awal, Gunung Wohu tidak bisa kalian usik. Sekarang,
Dewa Gunung datang menuntut nyawa kalian. Astaga, makhluk apa itu? Itu Tyrannosaurus. Apa aku sedang bermimpi? Monster. Dewa Gunung, ampuni kami. Jangan mendekat. Tolong. Astaga naga, dinosaurus besar ini, ganas banget ya. Tuan Lin. Saya salah, saya tidak akan berani lagi, saya mohon. Lepaskan saya. Sudah kubilang sejak awal, setiap helai rumput di Gunung Wohu ini, setiap batu dan batanya, pantang kalian sentuh. Kembalilah, kembali ke gunung, di sanalah rumahmu. Tangkap mereka semua. Xiao Jun, saya benar-benar hilaf. Tolong ingatlah bahwa kita semua. Demi desa Khao Santun. Tolong lepaskan aku kali ini. Kau masih berani menyebut desa Khao Santun. Kau malah memandu jalan untuk para bedebah itu, buat mengubur limbah kimia beracun di hutan kita. Kau benar-benar mau menghancurkan akar kehidupan desa Khao Santun kita. Kapten Li, ini adalah grup Senchuan, yang menggunakan kedok investasi, untuk merusak alam negara kita sesuka hati. Ini rekaman tersembunyi saat mereka mengubur limbah beracun, ditambah lagi dengan sampel tanahnya. Saksi dan barang bukti semuanya sudah lengkap, buktinya sudah tidak bisa dibantah lagi. Aku ini eksekutif senior dari perusahaan multinasional. Aku ini tamu asing, kalian tidak punya hak untuk menangkapku. Aku mau bertemu pengacaraku. Berani datang ke tanah kami untuk menebar racun dan berbuat jahat. Siapapun backinganmu yang datang, kau tetap harus tunduk pada hukum kami. Bersiaplah untuk membusuk di penjara. Setelah dilakukan penyelidikan, grup Senchuan terbukti melakukan pembuangan limbah beracun lintas negara, dan merusak lingkungan. Kato dan kaki tangannya telah ditindak secara hukum, dan dideportasi secara permanen. Sementara Zhou Daqiang yang menjadi kaki tangannya, akan dijatuhi hukuman berat atas berbagai tuntutan. Para bajingan itu memang sudah ditangkap. Tapi tanah dan air sungai di gunung kita, semuanya sudah tercemar cairan beracun itu. Mata pencaharian desa Khao Santun kita, apakah sudah hancur total? Benar. Mulai sekarang, seluruh warga desa kita, mau makan dan minum apa? Semuanya tenang saja, aku sudah menyewa tim lingkungan hidup paling hebat di provinsi ini. Mereka akan turun tangan ke Gunung Wohu untuk menetralisir semua racun itu secara menyeluruh. Alat yang rusak masih bisa dibeli lagi. Aku jamin, tidak akan ada warga yang kelaparan. Racun ini sudah menyerap terlalu dalam, sekalipun kita menggunakan teknik netralisasi dan penguraian kimia untuk membuat hutan ini kembali seperti semula. Paling tidak butuh waktu 3-5 tahun. 3 tahun. Itu terlalu lama. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Lakukan saja penanganan awalnya dulu. Sisanya, biar aku yang cari cara. Memangnya cara apa yang bisa kamu lakukan? Mata penerang gunung, aktif. Langkah pertama, netralisir racun. Murnikan semua limbah kimia di aliran air. Langkah kedua, murnikan tanah. Semua pencemaran yang merusak tanah ini, murnikan sepenuhnya. Indeks pencemarannya 0, mana mungkin, hanya dalam semalam semua racunnya hilang total. Air ini bahkan lebih jernih dari air mineral. Bahkan pohon mati di sekitarnya sudah bertunas lagi. Ini sungguh tidak masuk akal.
Ya ampun, hasil alam dari hutan tua ini tumbuhnya jauh lebih subur dari sebelumnya. Ukurannya juga lebih besar. Ini benar-benar ajaib. Inilah yang namanya, setelah tertimpa musibah pasti datang berkah. Kehidupan di Gunung Wohu ke depannya, pasti akan jadi jauh lebih baik. Sudah pasti, Xiao Jun kita ini memang pilar kebanggaan Gunung Wohu. Kita semua ikut kecipratan berkahnya. Mesin baru untuk pabrik akan segera datang. Akhir tahun ini, aku akan buat desa kawasan kita. Tiap keluarganya bisa punya mobil sendiri. Wahai keturunan keluarga Lin, jasamu begitu besar dalam melindungi gunung ini. Energi kita kini telah menyatu, membangkitkan kehidupan di seluruh alam raya. Terima kasih, Dewa Gunung. Tenang saja, gunung menghidupi manusia, manusia menjaga gunung. Selama aku, Lin Xiaojun, masih ada di sini. Akar dari Gunung Wohu, tidak ada yang bisa mencabutnya. Minggir, semuanya minggir. Aku ini Smith, konglomerat papan atas dari Wall Street. Biarkan aku masuk duluan menemui Tuan Lin. Astaga, ngapain sih teriak-teriak? Konglomerat apaan kek? Kemarin saja ada orang Dubai pakai serban datang ke sini. Di desa kawasan kami ini, orang macam kau ini sama sekali tidak ada artinya. Mending kau diam dan antre di belakang sana. Asalkan Tuan Lin bersedia menemuiku, uang sama sekali bukan masalah. Tuan Smith, saya sudah mencari Tuan Lin 3 kali. Tapi Tuan Lin bilang dia sedang tidur siang. Tuan Lin yang terhormat, T-Rex berbulu itu adalah keajaiban biologi bagi seluruh umat manusia. Kami datang bersama seluruh tim dan peralatan terbaik di dunia. Kami mohon, izinkan kami untuk membawanya kembali ke laboratorium. Tuan Lin, asalkan Anda setuju, angka di atas kertas ini. Bisa Anda isi sesuka hati. Kertas-kertas ini. Buat lap tangan saja aku ogah. Tuan Lin, ini adalah harta yang seumur hidupmu. Tidak akan pernah bisa kau hasilkan. Serahkan dinosaurus itu kepada kami. Ini demi ilmu pengetahuan seluruh umat manusia. Kau sama sekali tidak mengerti nilainya. Benar sekali, membiarkannya ada di tempatmu ini. Benar-benar menyia-nyiakan harta karun. Menyia-nyiakan harta karun. Menurutku kalian cuma mau mengambil harta karun Tiongkok. Buat menebalkan dompet kalian di Wall Street, kan? Dinosaurus ini lahir di Gunung Wohu kita. Dia minum air dari tanah subur kita. Dia itu hewan pelindung kebanggaan desa kawasan kita. Jangan harap ada yang bisa membawanya pergi. Kalau mau melihat dinosaurus, mau melakukan penelitian, boleh saja. Nanti di kaki gunung, akan kubangun taman hiburan dinosaurus. Kalian harus antre dengan manis dan beli tiket di gerbang desa. Xiao Jun. Terus bagaimana dengan T-Rex itu? Masa kita biarkan dia setiap hari berkeliaran di belakang gunung begitu saja? Kita akan bangun taman hiburan sendiri. Namanya Taman Hiburan Dinosaurus Gunung Wohu. Xiao Jun benar. Kita harus gabungkan konsep edukasi dan hiburan. Di depan gunung kita buat area pengalaman dinosaurus yang nyata. Dan di belakang gunung tetap kita jaga keasriannya. Untuk dijadikan area pameran edukasi. Nanti, turis dari seluruh dunia pasti akan datang ke desa Kaohsian kita. Ya ampun. Kalau begitu, desa kita nantinya bakal jadi tempat wisata internasional dong. Aku ingin semua warga desa Kaohsian bisa hidup sejahtera dan makmur. Kata Xiao Jun, dinosaurus besar itu adalah tambang emas desa kita. Kita cukup fokus melayani turis, memasakkan hidangan lokal yang lezat untuk mereka, dan menjaga tambang emas ini baik-baik. Astaga. Siangnya kerja di pabrik. Malamnya pulang dapat uang dari penginapan. Akhir tahun masih dapat bagi hasil dari taman hiburan. Ikut bekerja bersama Xiao Jun. Hidup kita ini benar-benar terasa lebih manis dari madu. Ya. Aku sama sekali tidak menyangka, seumur hidupku bisa melihat pemandangan seperti ini. Tentu saja, makanya, lihat dulu dong siapa yang membawamu masuk. Jalur prapesan di seluruh internet sudah selesai diuji coba. Besok pagi-pagi sekali, Gunung Wohu akan resmi dipamerkan kepada seluruh dunia. Semuanya sudah siap. Biar mereka semua melihat pemandangan desa kawasan kita.
Teman-teman sekalian, aku menyetir sejauh 800 km semalaman, dan sekarang aku sudah berada di kaki Gunung Wohu. Seluruh internet sedang heboh beredar kabar. Kalau di sini ada dinosaurus sungguhan. Hari ini adalah penjualan tiket perdana taman hiburannya. Aku bakal ajak kalian adu kecepatan tangan. Kalian sudah siap belum? Pak Su, 100.000 tiketnya sudah ludes semua. Habis terjual dalam hitungan detik setelah dirilis. Kita benar-benar meledak. Teman-teman, lihatlah lautan manusia yang luar biasa ini. Tapi lembah ini sekarang masih sunyi senyap. Di mana sebenarnya monster prasejarah yang legendaris itu? Teman-teman, ini hidup. Ini benar-benar T-Rex yang hidup. Kalian lihat tekstur bulunya itu. Lihat taringnya itu. Benar-benar sangat menakjubkan. Harga tiket ini sungguh sangat sepadan. Aku sampai mau menangis. Xiao Jun, kamu berhasil melakukannya. Topik tentang kita sudah mendominasi posisi puncak pencarian terpopuler. Dinas Pariwisata Provinsi baru saja menelepon. Mereka ingin menjadikan tempat kita ini sebagai ikon pariwisata nomor 1 tingkat provinsi. Satu orang kaya saja belum bisa dibilang makmur. Kalau kantong seluruh warga desa sudah tebal, dan kita bisa berdiri tegak di depan orang luar, barulah itu namanya kehebatan sejati. Lumbung uang ini sudah berhasil digenggam erat oleh desa kawasan kita. Li Fugui, 120.000. Kakek Wang, 150.000. Xiao Jun. Keluargaku akhirnya bisa bangun. Rumah tingkat 2. Ikut kerja sama kamu, hidup kami jadi jauh lebih baik. Ayo, berdirilah. Kehidupan yang lebih baik masih menanti di depan. Inilah Gunung Wohu yang sebenarnya. Dan ini baru namanya buat kita para warga, ladang emas yang sesungguhnya. Xiao Jun. Sekarang dompet seluruh warga desa sudah tebal. Tiap keluarga sudah bangun rumah baru. Lalu urusan pernikahanmu ini, kapan mau dilaksanakan? Seluruh warga desa kita sudah sangat tidak sabar untuk merayakan pernikahanmu dengan Bos Su. Laksanakan, laksanakan. Biar Bos Su menjadi ibu bos desa Kaoshantun yang sesungguhnya. King Gian. Aku, Lin Xiao Jun, hanyalah pria kasar dari pelosok gunung. Dulu aku sangat miskin, bahkan hampir tidak bisa menyelamatkan nyawa kakekku. Tapi kamulah yang menemaniku keluar masuk hutan, melawan para penindas, dan membangun usaha kita. Orang-orang bilang aku, Lin Xiao Jun, berhasil melindungi nadi naga Gunung Wohu ini. Tapi hanya aku sendiri yang tahu, kalau kamulah yang telah melindungi hati Lin Xiao Jun ini. King Gian, menikahlah denganku. Biarkan aku menjagamu sebagai suamimu yang sah, dan juga bayi dalam kandunganmu. Apa kamu bersedia? Bodoh. Tentu saja aku bersedia. Ratusan hewan datang memberi selamat. Pemandangan semegah ini benar-benar cuma ada satu di dunia ini.